Wajah Luo Junyi seperti abu-abu, gadis yang seperti bunga lotus di mata gadis yang tak tertandingi, di mata Luo Junyi seperti iblis. Rosi, letakkan 3 paman dan 1 kuda. Luo Junyi tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari tangan Luo Lan, lalu memalingkan wajahnya dan meminta bantuan. Apakah kamu pikir itu mungkin? Mata Luo Yan dingin, meskipun dia masih hati seorang gadis kecil, tetapi kematian ayahnya telah memberikan pukulan besar baginya, dan permintaan Luo Junyi sama sekali tidak berpengaruh. Dalang yang membunuhmu di masa lalu adalah Luo Bingkuan. Aku tidak bisa mendapatkannya. Luo Junyi mulai berdebat. Luo Hao mengangguk, tidak mungkin menggunakan kekuatanmu untuk ingin membunuh ayahku. Tetapi kebenaran masalah ini sudah jelas, jadi kamu tidak bisa pergi. Luo Junyi tiba-tiba tertegun, matanya bersinar, dan melanjutkan, karena kamu tidak membiarkan aku pergi, maka, mati. Luo Junyi adalah pria paling cantik dari orang tua Luo. Dia biasanya sangat memperhatikan pemeliharaan. Bahkan jika dia berusia 40 tahun, dia masih terlihat seperti mahkota, tetapi saat ini wajahnya penuh dengan ekspresi memalukan. Kalajengking besi metalik. Para dewa membunuh ketika Luo Zeng dan putra tertua Luo Junyi, Luo Chengyun meninggal. Luo Chengyun menggunakan ribuan mesin di tangannya untuk merampok guntur dan menghitung Luo Zeng. Sekarang ayahnya menggunakan ribuan guntur dan guntur ini lebih dari 1000 waktu. Ribuan guntur dan pembunuhan ini adalah rahasia keluarga Luo, dan ini juga merupakan sejenis senjata tersembunyi yang diperoleh oleh leluhur keluarga Luo. Hanya ada 3 potong total, tetapi hanya ketika keluarga Luo terpaksa mengambilnya. Bagi musuh, ini belum digunakan selama beberapa ratus tahun. Ribuan perampokan dan guntur adalah tiruan dari para dewa dan guru. Kekuatan imitasi sudah sangat kuat, dan kekuatan para dewa dan guru bisa dibayangkan. Hei, 3 kilat, seperti seekor naga, dengan cepat terkondensasi menjadi 3 petir dan tiba-tiba mengenai tubuh Luo Wei. Cahaya petir tidak masuk. Luo Junyi menatap Luo Wei, tetapi hatinya berteriak. Tubuh, aku ingin kau meledak dan mati. Beri aku ledakan. Ada bau yang menyengat di udara, dan Luo Junyi menatap Luo Wei. Pada saat ini, 3 guntur dan kilat harus mengamuk di tubuhnya, dan sekarang saatnya untuk meledak dan mati. Tapi setelah menunggu sebentar, aku menunggu sampai aroma panas yang dibawa oleh petir habis, dan Luo Wei seperti orang yang baik-baik saja. Ini. Luo Junyi membayangkan bahwa Luo Hao memiliki beberapa jenis akhir, dia mungkin dibunuh oleh para dewa, dan itu mungkin dihancurkan, tetapi mungkin ditentang oleh Luo Wei, tapi aku tidak berharap ini terjadi. Dia memakan ketiga halilintar dengan keras, dan tidak ada jawaban. Lidah Luo Junyi diikat dan dia ingin berbicara, tetapi dia merasa tidak ada yang perlu dikatakan. 3 paman, silakan pergi ke teater. Luo Wei memberi isyarat untuk bertanya. Semua murid keluarga Luo telah berkumpul di teater pada saat ini. Meskipun keluarga Luo sudah kurus, industri ini diserbu oleh keluarga lain, dan pendapatan keluarga semakin berkurang, tetapi putra keluarga Luo masih sangat makmur. Di medan militer besar, bahkan ada 7 atau 800 anak-anak keluarga Luo. Semua anak-anak Luo Jia melihat peron di ujung aula seni bela diri. Bahkan di masa lalu, Luo Bingkuan, yang sekilas gemetaran, sekarat di peron saat ini, sementara Luo Junyi meringkuk dan terus berteriak. Gemetar. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari terpenting bagi keluarga Luo. Bahkan, banyak anak Luo Jia masih tenggelam dalam mimpi saat ini, meskipun mereka telah membayangkan sebelumnya, suatu hari mereka dapat mendorong Luo Bingkuan dari posisi keluarga, tetapi tidak ada yang memikirkannya. Hari ini akan datang begitu cepat, jadi sangat cepat, sangat menarik. Ketika Luo Zhengye melangkah ke pintu keluarga Luo, ia menghancurkan orang-orang kuno dan mengubah hal-hal menjadi hal-hal yang bahkan tidak dapat mereka pikirkan. Mulai hari ini, Luo Jia takut untuk mengubah wajahnya. Apa yang membuat anak-anak Luo bahagia adalah kekuatan Luo Zeng dan Luo Wei. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada cara untuk memiliki lawan di Kabupaten Chong Yang, dan dengan status mereka hari ini, mereka pasti akan memimpin keluarga Luo menjadi makmur, dan banyak anak Luo Jia pasti akan mendapat manfaat.
Pada saat ini, kedua keluarga Ding Yeu mendukung Luo Jin yang bergerak-gerak, perlahan-lahan pindah ke platform tinggi. Meskipun Luo Zeng menghapus Luo Bingquan, ia juga adalah penguasa keluarga. Namun, Luo Zeng tidak cocok untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Luo Zeng membutuhkan seorang lelaki tua yang sangat dihormati untuk muncul dan mengumumkan semua ini. Kekuatan, Luo Zeng memilikinya, tetapi ia milik junior di keluarga. Meskipun keluarga Luo adalah keluarga yang diabaikan di kerajaan pembakaran, burung pipit kecil dan lengkap, dan banyak hal dalam keluarga tidak hanya melihat kekuatan, tetapi juga melihat prestise dan generasi seseorang. Jika Luo Zeng murni berdasarkan kekuatannya sendiri dan memulai posisi keluarga, lalu apa perbedaan antara dia dan Luo Bingquan? Setelah pergi ke peron tinggi, Luo Jin terengah-engah, dia sudah sangat tua, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, akan sulit baginya untuk sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, mata tuanya yang pusing memancarkan kegembiraan dan istirahat. Setelah itu, Luo Jincai berkata dengan suara serak, Luo Zeng, putra Luo Wei, putra tertua dari rumah panjang, penerus keluarga adalah kebenaran, hanya membenci Luo Bingquan dan Luo Junyi, dua binatang buas tidak sebaik, dan mereka telah membunuh keluarga Luo Jia kita. Pemimpin keluarga, Luo Zeng, baru saja mengambil kembali kehilangannya. Dia sekarang adalah pemilik kita. Luo Jiazi, bagaimana menurutmu? Luo Zeng seharusnya menjadi pemilik kita. Ini sama sekali tidak memerlukan keraguan. Luo Bingquan, pencuri anjing, telah membalikan praktiknya, yang telah menyebabkan banyak dari anak-anak kita menjadi sengsara. Luo Zeng pada awalnya diharapkan akan kembali. Aku mendukung Luo Zeng sebagai pemilik kita. Pada saat ini, anak-anak Luo Jia akan memiliki keberatan lain. Di Metsu banyak orang yang memiliki visi, kekuatan Luo Zeng telah lama melampaui lingkup wilayah Chongyang. Karakter-karakter ini tidak peduli dengan bisnis keluarga Luo Jia. Nilai beberapa hal dalam biografi Luo Jiazu adalah untuk Luo Zeng. Saya takut tidak layak disebutkan. Jadi situasi sebenarnya adalah bahwa Luo Jia perlu kembali ke tuan rumah. Banyak orang bisa memikirkannya, bagaimana Luo Jin bisa berpikir? Luo Jin hidup selama bertahun-tahun, meskipun sudah setengah masuk ke dalam lus, tetapi pepatah lama berjalan dengan baik, orang-orang sudah tua dan baik-baik saja, Luo Jin bisa mengerti, selama Luo Zeng kan berhasil sebagai kepala keluarga, Luo Jia takut terbang. Batuk, Luo Jin terbatuk 2 kali, dalam hal ini, aku mengumumkan bahwa Luo Zeng secara resmi menjadi keluarga Luo. Setelah Luo Jin selesai berbicara, Luo Zeng juga memulai dengan platform tinggi. Dia tidak berjanji untuk memimpin keluarga Luo ke kejayaan, juga tidak menggambarkan rencana besar pengembangan Luo. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Keluarga-keluarga lain di Kabupaten Chong yang telah memakan industri Luo Jia kita. Aku ingin mereka menggandakan dan memuntahkannya. Hei, hanya sepatah kata, seluruh teater sudah penuh darah. Penghinaan anak-anak Luo tidak hanya dari dalam keluarga, tetapi juga dari luar, tetapi mereka hanya dapat memilih untuk bertahan, dan menanggung kesabaran, karena Luo tidak memiliki kekuatan dan hanya dapat diganggu dengan ekornya. Tapi sekarang keluarga Luo mengerti bahwa mereka tidak perlu menanggung, mereka ingin membiarkan keluarga lain di Kabupaten Chong yang membayar harganya. Setelah suara mendidih perlahan-lahan melemah, Luo Zeng menatap kaki Luo Bingquan dan berkata dengan lemah, "Dua paman, bagaimana aku mati?" "Oh, Luo Bingquan, yang berlutut di tanah, tidak bergerak, wajahnya menunjukkan pandangan yang licik. "Kamu bilang itu salahku, tentu saja aku terluka, mengapa aku harus bertanya lebih banyak?" Luo Zeng menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa, kekuatanmu pada saat itu tidak cukup untuk membunuhku. Pada saat itu, kekuatanku sudah mencapai misteri bawaan, dan pasti ada yang lain, apakah kamu pikir aku akan mengatakannya?" Luo Bingquan mencibir, "Kecuali kamu berkomitmen untuk tidak membunuhku di tangan keluarga Luo, aku dapat mempertimbangkan untuk memberitahumu." Luo Zeng, yang mendengar Luo Bingquan, menggelengkan kepalanya. "Hei, aku sudah menjadi manusia fana. Jika kamu mengatakan bahwa kamu semua sudah mati, apakah kamu begitu bodoh?" Luo Bingquan berkata dengan dingin.
Luo Zhengyul memandang Luo Junyi tanpa ekspresi. Siapa yang tahu bahwa kata-kata Luo Bingquan memperingatkan, tiga saudara, kamu berkata bahwa dia akan membunuhmu segera, jangan katakan padanya kapan dia mati di bawah pengingat Luo Bingquan. Mulut Luo Junyi juga tertutup rapat, dan sepertinya dia tidak akan mengatakannya. Melihat mereka berdua seperti ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum. Oh, kamu pikir kamu tidak mengatakannya? Aku tidak bisa memaksamu untuk berbicara. Suara itu baru saja jatuh, dan lonjakan semi-transparan di alis Luo Zheng tiba-tiba pecah ke arah Luo Bingquan. Bagi Luo Zheng, dewa yang menakjubkan memiliki dua peran. Yang pertama adalah menyerang, berurusan dengan jiwa tidak cukup kuat atau perlindungan jiwa tidak mencukupi. Efek pedang itu mengejutkan, baik ketika kehilangan dalam pertempuran berarti kekalahan, yang berarti kematian. Peran kedua dapat digunakan untuk menghukum. Perasaan bahwa seseorang ditembus oleh jiwa, rasa sakit tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, dalam hal apapun, itu benar-benar 10 kali lebih banyak daripada rasa sakit fisik. Jika tubuh manusia menanggung terlalu banyak rasa sakit, otak manusia akan jatuh ke syok dan pingsan di masa lalu, tetapi jiwa tidak akan pingsan. Lonjakan jiwa menyelinap ke dalam pikiran Luo Bingquan, dan tiba-tiba membiarkannya menjerit. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi Luo Bingquan menyadari bahwa jika dia mengatakan rahasia ini, dia akan segera mati, tetapi dia dengan Luo Zheng melakukan pembunuhan terhadap ayah. Kebencian hebat semacam ini tidak mungkin diselesaikan. Karena itu, Luo Bingquan sulit menahan rasa sakit dan menutup mulutnya. Karena rasa sakit itu tak tertahankan, manik-manik keringat di dahinya jatuh satu per satu. Apakah ini sakit? Luo Zheng berkata dengan dingin. Luo Bingquan masih tidak berbicara ketika dia menggigit giginya. Kamu tidak mengatakan itu tidak masalah. Tatapan Luo Zheng jatuh pada Luo Junyi. Luo Junyi melihat ekspresi menyakitkan Luo Bingquan, dan dia sudah menggigil dengan kegelisahan. Daya tahannya jauh lebih kuat daripada Luo Bingquan. Dia tidak menunggu pembukaan Luo Zheng. Dia segera berkata, aku berkata, itu adalah rumah keluarga Kisan, yang membunuh Luo Hao sendiri. Luo Zheng, kamu tidak membunuhku, aku hanya. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Junyi, Luo Bingquan diam-diam menghela nafas, idiot ini selalu tidak bisa diandalkan. Luo Zheng mengangguk, bagus sekali. Ketika cahaya dingin menyala di tangannya, dia langsung pergi ke Luo Junyi. Jika wajah Luo Junyi berwarna abu-abu, tubuhnya gemetar, tetapi dia melihat bahwa ketika Jian Feng menjelajahi dahinya, dia segera pergi lurus, tetapi langsung ke Luo Bingquan. Luo Bingquan mendarat di kepala. Luo Zheng pernah berkata bahwa dia tidak akan membunuh keluarga Luo, setelah semua orang-orang ini berdarah. Oleh karena itu, Luo Zheng hanya menghapus Luo Peiran di Bukit Penyucian, tetapi tidak membunuhnya. Tapi hari ini Luo Zheng harus membunuh Luo Bingquan. Pertama-tama, dia adalah ayah dan musuhnya sendiri, dan dia adalah dalang. Kedua, anak-anak Luo memiliki keluhan yang mendalam terhadap Luo Bingquan. Dia tidak membunuh Luo Bingquan hari ini. Jelas ada sedikit kecemburuan di hati anak-anak Luo Jia. Bagaimana jika kembalinya Luo Bingquan dimulai? Mereka semua akan dilikuidasi. Karena itu, Luo Bingquan harus mati. Seperti yang diduga Luo Zheng, banyak orang yang bernafas dalam ketika mereka melihat Luo Bingquan mati. Desahan mati lemas keluar dari tubuh Luo Bingquan, meskipun mengetahui bahwa Luo Bingquan menyembah tahanan darah sebagai guru, ia juga berlatih kekuatan darah, tetapi Luo Zheng tidak berpikir bahwa Luo Bingquan memiliki banyak kesombongan di tubuhnya. Tampaknya paragraf ini waktu Luo Bingquan telah membunuh banyak orang untuk berkultivasi. Udara mencekik yang akhirnya keluar dari tubuh Luo Bingquan terkondensasi menjadi kristal berdarah. 4 warna darah mengkristal. Luo Zhengxin menghitung bahwa dengan akumulasi mati lemas, ia harus mengolah praktik seni bela diri, tetapi sekarang Luo Zheng juga akan membersihkan keluarga Luo. Luo Bingquan sudah menjadi fuksi, Luo Junyi adalah upaya kedua, dosa tidak mati, aku akan menyerahkannya kepadamu. Besok,
aku akan menyembah kuburan leluhur. Setelah itu, Luo Zeng akan memberikan seni bela diri ini kios ke kios. 3 paman, 4 paman, dan penatua lainnya untuk berurusan. Saya yakin mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Mendengar putusan Luo Zeng, wajah Luo Junyi hanya dikembalikan ke jejak darah. Dia pikir dia sudah mati. Dia tidak berharap Luo Zeng meninggalkan hidupnya dan melihat ke belakang Luo Zeng. Mata penuh kekaguman. Yulong Yuan adalah tempat di mana kamar orang tua Luo berada. Sejak kematian Luo Wei dan kemunduran rumah panjang itu, Yulong Yuan telah dimeteraikan dan menjadi tempat terlarang bagi keluarga Luo. Kadang-kadang, keluarga Luo melewati Yulong Yuan, tapi itu hanya terburu-buru, dan beberapa orang menginjakan kaki di dalamnya. Karena kurangnya perawatan manusia, banyak tempat di pengadilan Yulong telah menumbuhkan lebih dari 1 orang, dan dinding halaman ditutupi dengan debu. Hari ini, lusinan anggota keluarga di keluarga Luo bergegas masuk, membersihkan tanah, menyingkirkan gulma, memangkas bonsai, sibuk dengan panas. Hanya setengah hari, seluruh pengadilan Yulong adalah tampilan baru. Ketika Luo Zeng dan Luo Wei menggunakan makanan, mereka kembali ke pengadilan Yulong dan keduanya cerah. Membersihkan pengadilan Yulong bukanlah perintah Luo Zeng, tetapi tidak ada kekurangan orang dalam keluarga Luo. Ketika Luo Ye memasuki Yulong Yuan, dia menginjak ayunan di sudut menjadi ayunan di sudut. Itu adalah ayunan yang sering diduduki Luo Hao ketika dia masih kecil. Namun, setelah tahun-tahun ini, tali asli pada ayunan telah rusak. Ayunan ini adalah 2 tali baru. Setelah duduk, Luo Wei bergoyang di ayunan, membiarkan kedua kaki yang ramping itu berayun perlahan di udara, menyaksikan senyum Luo Xiao dari hati, yang mungkin merupakan yang paling setelah Luo Zeng dan Luo Wei bertemu. Saat bahagia. Pada akhirnya, Luo Wei hanyalah seorang gadis kecil karena konstitusi khusus dan bakatnya, bahunya yang lemah menanggung terlalu banyak hal yang tidak boleh ditanggung olehnya. Dan bahkan sekarang, dia belum menyingkirkan hal-hal itu. Meskipun si Jingtian berjanji Luo untuk pulang, tetapi si Jingtian juga memperingatkan Luo Zeng, tidak ingin melarikan diri dengan Luo. Karena orang itu telah meninggalkan bekas pada Luo Wei, bahkan jika Luo Yei melarikan diri ke ujung bumi, orang itu akan dapat menemukannya jika dia melarikan diri dengan Luo. Itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Bahkan, Luo Zeng awalnya berpikir untuk mengambil Luo Yei untuk melarikan diri ke Xianfu. Xianfu itu hanyalah keberadaan Luo Zeng yang tidak bisa dipahami, tetapi Luo Zeng sekarang hanya penguasa sementara dari Xianfu. Banyak hal di dalam Luo Zeng tidak dapat digunakan sama sekali, dan sulit untuk menjamin keamanan sejati Luo Zeng. Rosi bergoyang-goyang di ayunan, sentuhan terakhir dari matahari terbenam bersinar dengan cahaya keemasan padanya, seindah lukisan yang tidak bisa diperbaiki. Melihat senyum ceria kakakku, Luo Zeng mencubit kepala tangannya, dan diam-diam bersumpah bahwa bahkan jika dia harus berjuang seumur hidup, perlu untuk melindunginya. Luo Zeng tidak jelas, dia tahu surga, dia memiliki nomor sendiri, semuanya ditakdirkan untuk menjadi kesulitan dalam perjalanan, dan Luo Wei adalah cahaya yang membimbing Luo Zeng sepanjang jalan ke depan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, para tetua suku didaftar dengan Luo, dan ada sebuah bukit di halaman belakang Luo Jia, yang juga merupakan tanah yang diberkati. Batu nisan berdiri dengan tenang di sini, ini adalah kuburan keluarga Luo, leluhur keluarga Luo sedang tidur di sini. Menyembah gunung, menyembah leluhur. Sebagai pemilik baru Luo Jia, prosedur ini harus dilakukan. 3 dupa wangi bambu dinyalakan, dipegang dengan lembut di tangan Luo Zeng, menyembah 3 pemujaan di depan kuburan ayahnya, menyelesaikan dupa, mengorbankan leluhur, dan meninggalkan pemakaman Luo Jia. Tatapan Luo Zeng secara bertahap mulai mengungkapkan link pembunuhan Canggung, beberapa orang di Kabupaten Chong yang harus mati. Pada saat yang sama, di Kabupaten Chong, yang ruangan di lantai tertinggi gedung Crescent, 5 atau 6 orang dikelilingi oleh sebuah meja, tampaknya sedang membahas apa yang sangat penting. Kelima orang ini adalah leluhur dari 5 keluarga teratas di Kabupaten Chong yang hari ini. Wang, Qi, He, Zhang, Chen, sekarang semua mineral, toko,
dan file perjudian dari wilayah Chong yang dikendalikan oleh mereka. Begitu keluarga Luo menduduki peringkat pertama, karena keluarga Luo secara bertahap jatuh, perlahan-lahan tergelincir dari yang pertama ke keenam, bisnis keluarga Luo dirambah oleh 5 keluarga ini, keluarga Luo telah menjadi kaleng. Tidak ada peran kecil. Luo Zeng harus mati. Putraku Wong Xing telah dibunuh olehnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak takut mengandalkan King Yunzong yang paling atas dari meja bundar sekarang marah dan bergegas ke mahkota? Dia adalah pemilik keluarga Wong Chen. Itu adalah ayah dari Wong Xing. Wen Hian memiliki banyak putra, tetapi Wong Xing adalah putra sulungnya dan putra yang paling berbakat. Dia awalnya ingin membudidayakan putra ini. Dia tidak berharap Luo Zeng alami kembali ke Luo, dan Wong Xing entah bagaimana terlibat dalam Luo Jia. Dalam perselisihan, dia dibunuh oleh Luo Zeng Yijian. Bagaimana Wong Chen bertahan? Saya juga berpikir bahwa Luo Zeng akan mati, tetapi bagaimana menghadapinya? Saya mendengar bahwa tahanan darah yang dicari oleh pemerintah semuanya terbunuh di tangan Luo Zeng. Tidakkah jelas bahwa kekuatan tahanan darah berwarna kuning? Kishan penuh dengan melankolis kata. Untuk mengatakan bahwa yang paling ditakuti saat ini sebenarnya adalah Kishan. Meskipun beberapa pemilik rumah lain juga takut pada Luo Zeng, yang terbaik adalah memuntahkan industri yang telah dimakan dari keluarga Luo, dan Wang Chen dapat memilih untuk menanggung rasa sakit dari pemakaman dan menelan napas ini. Kishan secara pribadi membunuh Luo Wei. Sekarang Luo Bingkuan Fuxi, bahwa Luo Junyi adalah seorang yang pemalu, saya takut dia telah mengguncang dirinya sendiri. Wen Jia, He Jia, Chen Jia, Zhang Jia dapat menghemat uang dan menghindari bencana, tetapi dia takut dia akan mati. Mari kita lepaskan industri keluarga Luo. Lakukan mimpi musim semi dan musim gugur. Keluarga Chen berbisik dengan dingin. Kabupaten Chong yang memiliki sumber daya yang terbatas. Jika saya memiliki satu lagi, maka Anda akan memiliki 1 poin lebih sedikit. Karena itu, semua orang terobsesi dengan sumber daya ini dan tidak akan menyerah. Oleh karena itu, di bawah kolusi Kishan, membunuh Luo Wei, dia memiliki banyak industri Luo Jia. Ini adalah keluarga terbesar kedua di wilayah Chong, yang kedua setelah keluarga Wang. Namun, Chen Jia, He Jia, Zhang Jia juga mendapat banyak manfaat. Pada saat ini, mereka secara alami tidak ingin memuntahkan manfaat ini. Setiap keluarga-keluarga memiliki bisnis besar. Begitu banyak orang mengikuti pemilik rumah ini untuk makan daging dan sup. Industri masih kembali, sama dengan memotong daging mereka. Kishan ingin kembali, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia masih kembali, Luo Zeng tidak akan membiarkan dirinya pergi. Pada saat ini, wajar untuk mendorong beberapa keluarga besar untuk berperang melawan Luo Zeng. Ya, keluarga Luo-nya tidak baik, Luo Jia industri ini secara alami akan disalahgunakan oleh kita. Tidaklah realistis untuk mengandalkan dia sendirian untuk mendapatkan hal-hal ini kembali. Hanya bagaimana kita berurusan dengan Luo Zeng? Dia bisa mengalahkan tahanan darah, mungkin mengandalkan keberuntungan? Tahanan darah terluka parah, mungkin cedera terlalu kuat, kekuatannya hanya 10% asli, 20% kalah dari Luo Zeng bukan hal yang langka, lagi pula, hanya satu semangat bawaan, bisakah dia menjadi lawan dari begitu banyak dari kita sendirian? Pemilik rumah Hijia menganalisis. Mereka benar-benar iri dengan kekuatan Luo Zeng. Pemilik keluarga mengatakan ini. Beberapa pemilik rumah mulai menganalisis kekuatan sebenarnya dari Luo Zeng, dan kepala analisisnya adalah Tao. Kesimpulan akhir adalah bahwa triple bawaan tidak dapat mengalahkan tahanan darah terluka parah dan melarikan diri, kekuatannya kemungkinan hanya 10% asli, itulah sebabnya Luo Zeng dapat mengalahkan tahanan darah. Oh, karena ini masalahnya. Aku harus memiliki kehidupan binatang kecil itu. Mata Wang Chen memiliki segelintir pembunuhan. Orang-orang di sini adalah yang terkuat dan paling berani. Ada pemimpin gedung kuning, kita bersatu, dan binatang kecil itu pasti bukan lawan kita. Kishan segera mengikuti. Ya, keluarga Luo harus menekannya. Si kecil begitu muda dan memiliki prestasi ini. Jika dia melepaskannya,
dia akan tumbuh di masa depan, dan keluarga besar kita. Hijia berbicara, dan tiba-tiba tawa datang dari luar rumah. Xinyuolou adalah milik Wang Jia. Sebelum pesta, Wang Chen sudah melewati orang berikutnya di Xinyuolou. Tidak ada yang harus memasangnya. Pada saat ini, seseorang tertawa di luar. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Orang? Menarik, menarik, ini waktu yang tepat untuk datang. Aku akan menemukanmu dalam sebuah keluarga. Aku tidak berharap kamu berkumpul. Aku sudah lari dari rumah ke rumah di Provinsi Hei ketika suara itu jatuh. Ada lubang besar yang rapi di jendela, dan sesosok yang dibor dari lubang. Bintang alis pria ini, sangat tampan, adalah Luo Zeng." Melihat bahwa Luo Zeng berani menemukannya secara langsung, mata Kisan melonjak, dan dia berharap hari ini akan ada beberapa masalah besar yang akan terjadi. Ketika saya mendengar Luo Zeng mengatakan ini, bagaimana mungkin beberapa pemilik keluarga tidak memahami identitas anak ini? Luo Zeng, aku tidak akan menemukanmu, kamu berani mengirimnya sendiri ke pintu. Wang Chen menatap Luo Zeng, dia tidak sabar untuk menyia-nyiakan Luo Zeng. Luo Zeng samar-samar menatap Wang Chen, matanya menyapu beberapa pemilik rumah, dan segera berkata, "Hari ini aku mencari beberapa hal untuk dinegosiasikan, tetapi jika aku membunuh, aku akan membunuh, aku hanya membunuh satu orang," kata pada akhirnya. Mata Luo Zeng menatap Kisan tidak jauh. Kisan melompat dalam hati dan melangkah mundur 2 langkah, bukan karena dia takut, terlalu kuat untuk melarikan diri dari mata Luo Zeng. "Negosiasi? Anda melompat dari jendela. Apakah ini ketulusan negosiasi?" tanya pemilik keluarga Chen. "Itu. Aku akan memberimu rumah dengan Luo Zeng pertama. Bisakah aku duduk dengan bangku ini?" Luo Zeng berkata, duduk di meja dan mengambil tolong ke banyak pemilik rumah. "Gesture. Beberapa anggota keluarga saya tidak bisa berkata-kata, dan orang ini terlalu tenang, bukan? Namun, setelah ritual pertama, beberapa pemilik rumah benar-benar memakan set ini dan benar-benar duduk." Luo Zeng mengulurkan tangan dan memberikan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan berkata, "Saya akan melakukan 2 hal hari ini. Pertama-tama saya akan mengatakan hal pertama. Anda adalah 5 keluarga teratas di Kabupaten Chongyang. Saya kehilangan banyak keluarga saya. Ada apa? Kamu berharap Lao Zi memberimu keluarga Luo Hijia?" mencibir. Luo Zeng tersenyum sedikit dan tersenyum dengan santai. Dia mengulurkan 2 jari. 2 kali, industri Luo Jia yang ditelan 2 kali, kembali 2 kali, benda ini hilang. Hahaha, Hijia tertawa. "Apakah kamu bermimpi? Aku ingin memberimu Luo Jia, aku tidak bisa meninggalkannya." "Tidak mungkin. Kamu ingin menggandakan? Pria kecil, kamu. Apakah kamu tidak bangun?" Beberapa anggota keluarga juga tertawa, semua orang berpikir bahwa Luo Zeng tampaknya tidak mengerikan, pembunuhan tahanan darah tidak ada artinya bagi mereka, mustahil bagi tahanan darah untuk mati, dia hanya membuat pisau. "Apa? Aku hanya memberimu kesempatan, tidak setuju?" dan menaikkan harganya sebentar, dan melipat gandakannya, menghadapi tawa beberapa pemilik rumah. Luo Zeng berkata dengan sangat jelas, "Itu tidak seperti lelucon." "Luo Zeng, siapa yang Anda pikir Anda? Anda tidak mencari saya untuk menyebutkan industri Luo, anak ayah mati di tangan Anda. Anda telah datang hari ini, saya tidak ingin meninggalkan debu mangkuk paun meja." Dia muncul di tangan pedang, melambaikan pedangnya, pedang sejak meledak ke dalam sentuhan panas rasa. Luo Zeng menuju pemotongan dari debu semangkuk bergerak. Bersama dengan kepindahannya Ki Gunung, Bukit Ki senjata adalah belati setengah seruling setengah tersembunyi senjata. Pikiran Kisan adalah sangat lincah, ia memiliki firasat bahwa Luo Zeng tidak umum, atau di mana Zeng pecah pada saat ini untuk jadi debu mangkuk Hanson. Kisan ingin cok kuning debu dalam membunuh instan Luo Zeng. Selama kematian Luo Zeng, tidak mudah untuk mengatakan. Sayangnya, kekuatan mereka dengan Luo Zeng kesenjangan terlalu besar. Luo Zeng telah keluar dari antara abadi, baru saja memasuki makhluk bawaan waktu. Kami telah mampu untuk speke bawaan Yaesu, nomor 9 dari anak-anak. Ini tuan rumah di depan beberapa
atau apakah itu adalah dasar dari sumber daya, atau senjata mereka jauh lebih sedikit daripada anak-anak nobles. Luo Zeng menghadapi hanya satu ujung, dan itu merupakan lonjakan instan. Zeng Luo dari tangan tiba-tiba ada pedang, Luo Zeng adalah lewat pedang. Dapat seteramar pedang bersinar 2 perak Jian Mang langsung melalui meja besar ini, hampir dengan mata telanjang tidak dapat melihat mangkuk debu dan kecepatan Zhan Qixiang Mountain. Pop 2 teredam datang, beberapa pemilik rumah lainnya tidak bereaksi, Anda melihat 2 tangan kanan jatuh ke tanah. Debu mangkuk dan kanan lengan turun di bukit terus memiliki percikan darah keluar. Itu semprot darah untuk beberapa saat, hanya untuk memperlambat. Debu kuning dan Ki Gunung adalah ekspresi kaget di wajah mereka, cara lengan dipotong terlalu pendek, untuk saat ini mereka belum mampu merasakan sakit. Apa yang Tuhan setiap keluarga, Chen tuan rumah, wajah Zeng adalah master dari rumah wajah yang tak terpikirkan. Wong Chen Ki Gunung dan 2 kabupaten tetapi Chong yang 2 induk yang paling kuat dari rumah. Tetapi hanya tatap muka, di bawah bergerak hancur dan Luo Zeng yang tepat. Dan ternyata masih Luo Zeng rahmat, jika tidak maka tidak rusak kedua lengan, tetapi tubuh mereka. Bahwa 3 cuan rumah tiba-tiba merasa sangat beruntung, tapi untungnya tidak hanya tangan, jika tembakan bersama-sama dengan debu kuning, Ki Gunung, diperkirakan lengan mereka juga akan jatuh ke tanah. Anak ini pedang terlalu cepat, tidak bisa melihat menemukan surat menyurat, bagaimana memecahkan? Bahkan, mereka tidak mengerti, bahkan jika Luo Zeng pedang kecepatan dan kemudian lambat, mereka masih tidak keluar kemungkinan jejak Luo tanda Road to Jane dasar pedang, bahkan Albatron murid Li Feng tidak retak, berharap ini Chong Yang County tuan rumah dapat mematahkan. Debu mangkuk, aku membunuh anakmu, karena dia di rumah saya Luoyan Wu Teng, Anda ingin membunuhku Luo Jiazai saudara. Bintang kuning sangat penting di mata Anda. Tapi saudara saya Luo Jiazai sama pentingnya di mata saya membunuh bintang kuning, karena anak Anda adalah sialan. Kata Luo Zeng menatap mangkuk debu. Pada saat ini, merasa seperti mangkuk debu dan lelucon, ia benar-benar tidak bisa membantah. Kekuatan adalah yang terbaik, catatan kaki yang tepat untuk berbicara, debu kuning pada saat ini untuk memahami, ini adalah kekuatan bawaan sendiri 5 kali lipat di Chongyang County. Anda bisa tuan atas, tapi benar-benar tidak layak disebut di mata retribusi lo. Luo Zeng kembali menggelar 3 jari, sekarang harga, dan 3 kali untuk mengingatkan beberapa rumah, jika tidak diperdagangkan, kemudian, saat itu adalah 4 kali 3 kali. Ini sama sebelum mereka makan. Industri Luo tidak hanya untuk meludah keluar, ia juga ingin membayar 2 kali industri kembali ke Luo. Persyaratan ini terlalu banyak. Apa permintaan terlalu banyak? Sebuah pedang mematahkan tangan Wang Chen dan Kisan, dan 5 pemilik rumah yang hadir di sini tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Jangan katakan bahwa Luo Zeng sekarang ingin mereka kembali 3 kali, bahkan jika mereka 30 kali mereka tidak punya pilihan. Beberapa pemilik rumah tiba-tiba merasa bahwa mereka agak konyol, mereka hanya menganalisis kekuatan Luo Zeng dan ingin 5 orang bergabung dengan Luo Zeng. Akibatnya, orang-orang datang seperti ini dan mengendalikan pemandangan dengan kekuatan terbang absolut. Pada saat ini, bahkan Wang Mo, yang memiliki balas dendam yang membunuh dengan Luo Zeng, diam. Wang Chen mampu memimpin keluarga Wang untuk menjadi yang pertama di Kabupaten Chongyang. Dia juga orang yang sangat strategis. Karakter seperti Luo Zeng bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Titik. Bahkan jika debu kuning lebih direncanakan dan ada lebih banyak strategi, itu adalah lelucon di hadapan kekuatan absolut. Luo Zeng hanya perlu dihancurkan sepanjang jalan. Siapa yang dapat memblokir di Kabupaten Chongyang? Pada saat ini semua orang diam karena mereka merasa tidak mau. Sulit menerima hal-hal yang begitu mudah ditelan, membiarkannya diludahkan tanpa disentuh, dan 3 kali lipat kembali. Hal semacam ini tidak dapat diterima oleh pemilik rumah manapun. Luo Zeng bermain dengan cangkir teh halus di tangannya, dan teh di cangkir teh perlahan bergetar, yang karena momentum yang tak terlihat. Teh dapat merasakan momentum, dan pemilik ini secara alami dapat merasakannya.
Tekanan dari pembubaran Luo Zeng sedikit meningkat. Momentum semacam ini tidak hanya berisi kekuatan jiwa Luo Zengqiang, tetapi juga infiltrasi roh jahat malam itu. Jendela di ambang pintu dengan kertas rumput tidak tahan terhadap tekanan-tekanan ini, dan semburan kecil meledak, membuat semburan kecil suara. Beberapa pemilik rumah merasakan sesak napas yang kuat dalam cara yang mengesankan ini. Tenggorokan mereka kering, gelisah, dan napas mereka menjadi terengah-engah. Beri kamu waktu lagi, kalau tidak kamu akan menaikkan harga menjadi 4 kali, kata Luo Zeng samar-samar. Pada saat ini, air di gelas tangannya sepertinya direbus, dan selalu ada tetesan air kecil yang melompat keluar. Saya setuju. Zhang bersedia untuk kembali ke industri keluarga Luo, dan memberi 3 kali kompensasi. Tuan Sang Jia akhirnya tidak tahan. Saya juga setuju bahwa dia bersedia memberikan kompensasi. Kami telah membiarkan tambang, kios perjudian dan industri lainnya keluar, kata Jia. Pemilik keluarga ini sudah lama tidak dapat menahan diri, tetapi mereka semua sudah mati. Selama orang pertama yang memimpin dalam mundur, sisa orang tidak akan bisa bertahan. Akhirnya, Wang Chen juga mengangguk. Wen Jia bersedia membayar kompensasi kepada keluarga Luo ya, ini benar, kata Luo Zeng dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapannya jatuh pada Kishan. Meskipun Kishan telah setuju untuk kompensasi, Luo Zeng tidak menyimpulkan dengan dia. Tatapan retribusi seperti 2 pisau, menatap Kishan. Pedang angin King Mang kokohku. Kishan tiba-tiba merasa jantungnya bergetar, lengannya patah, ada sedikit keberuntungan di hatinya, mungkin dia memberi kompensasi pada Luo Jia, Luo Zeng akan melepaskan dirinya sendiri, sepertinya bagaimanapun juga, itu hanyalah khayalannya sendiri. Beberapa pemilik rumah juga memandangi Kishan dengan mata yang buruk. Ketika Kishan dan Luo Bingquan membunuh Luo, ini adalah berapa banyak pemilik mereka yang mendengar kurang lebih. Luo Zeng, pedangmu, aku bisa mengembalikannya kepadamu, tetapi hal-hal lama, bisakah kau lupakan ini? Kami bisa 5 kali, tidak, 6 kali kompensasi untukmu. Kishan berbicara sedikit gagap sekarang, dia menyadari bahwa bayangan kematian sedang mendekati dirinya. Lupakan, mulut Luo Zeng menunjukkan cibiran. Aku dulu mati, aku bisa melupakannya. Pemilik rumah mengatakan bahwa ini tidak memerah. Pedang, aku tidak bisa, industri keluarga tidak membutuhkanmu. Kompensasi, tetapi Anda harus mati. Bahkan di bawah tekanan Luo Zeng, kaki Kishan seberat timah, tetapi pada saat ini, ia masih memilih untuk berlari. Melihat pelarian Kishan, Luo Zeng tidak mengejar, tapi Kishan hanya membuka pintu. Hanya melihat seorang gadis di luar, kaki gadis itu ramping, wajahnya sempurna, keindahannya membuat orang berdetak jantung, tetapi matanya tersembunyi pembunuhan tanpa akhir, bahkan yang lebih mengerikan adalah pedang di tangan gadis ini. Pedang merah darah, seperti darah ratusan juta makhluk, memancarkan daya tarik aneh yang tampaknya menyerap darah tubuhnya. Kamu, siapa kamu? Gadis itu tidak menjawab. Itu adalah putaran pinggangnya yang anggun, seluruh orang berubah menjadi badai hernia, berputar ke Kishan. Badai mencekik ini adalah menghancurkan singular dari penyanyi, dan Kishan tidak bisa menahannya. Ini langsung dipelintir menjadi potongan-potongan dan darah terciprat. Namun, gadis itu tampaknya tidak dalam bentuk tubuh, dan kulit putih dan pakaian aneh tidak memiliki jejak darah. Melihat gadis di pintu, beberapa pemilik rumah tidak bisa berkata apa-apa, dan matanya penuh ketakutan. Debu kuning pada saat ini, lupa untuk menekan luka pada lengan yang patah, masih mengalir keluar dari darah. Gadis ini tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada Luo Zeng. Tetapi mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dia adalah saudara perempuan Luo Zeng, Luo Wei? Tidak seperti meskipun dia terlihat sangat cantik, tetapi telinga yang runcing bukan manusia, tetapi alien. Mengapa gadis alien yang kuat akan mengikuti Luo Zeng? Melihat reaksi beberapa pemilik rumah, Luo Zeng masih puas. Hari ini, dia tidak hanya menanyakan apa yang hilang dari Luo Jia, tetapi yang lebih penting, Liu Wei. Saya harus pergi ke dunia yang lebih luas, dan ketika saya kembali, saya tidak tahu tahun dan bulan apa,
dan Luo Wei tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Kabupaten Chongyang. Kekuatan pemilik rumah ini tentu saja tidak kuat, tetapi ambisinya tidak buruk sama sekali. Jika Anda pergi, Anda tidak akan tergoda oleh Luo, tetapi ada pilar dalam keluarga Luo untuk berurusan dengan mereka. Karena itu, Luo Zheng akan memilih untuk memimpin. Biarkan mereka memahami keluarga bahwa mereka dapat dihancurkan dalam sekejap. Tampaknya efeknya baik sekarang, selama mereka tidak bodoh, mereka seharusnya tidak berani memprovokasi Luo. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang mengunjungi Luo Jia terus mengalir. Pertama, pemerintah Kabupaten Chongyang mengirim 50 orang, membawa bermacam-macam perhiasan emas dan perak, dan secara pribadi berterima kasih kepada cuan-cuan di Kabupaten Chongyang. Perhiasan emas dan perak itu adalah hadiah karena membunuh tahanan darah. Pemerintah telah mengeluarkan pengumuman. Setiap orang yang melaporkan keberadaan tahanan darah memiliki hadiah besar. Bagaimana dengan pembunuhan langsung tahanan darah Luo Zheng? Adapun Luo Bingkuan menyembunyikan tahanan darah, hal-hal yang seharusnya telah berdosa, tetapi mereka secara selektif dilupakan oleh pemilik Kabupaten Chongyang. Bajai Luo Zheng kota sudah terlambat untuk datang. Di mana ia berani bertanya tentang dosa-dosa Luo. Selain itu, perbuatan 5 keluarga besar di wilayah Chongyang, kontrak tambang, file perjudian, dan kontrak kota, seperti kepingan salju, dikirim ke rumah Luo Jia, dan salah satu dari kontrak ini sudah cukup. Warga negara biasa menjadi orang kaya, tetapi sekarang ditumpuk seperti bukit. Wajah anak-anak Luo semuanya baru dan baru. Semua orang tersenyum dan tersenyum. Siapa yang bisa memikirkan kedatangan Luo Zheng hanya dalam beberapa hari, dan seluruh keluarga Luo telah berubah secara dramatis? Poin ini, apalagi Luo Bingkuan, tidak bisa melakukannya, Luo Yi, tidak bisa melakukannya, tidak ada leluhur-leluhur Luo yang bisa melakukannya. Pagi-pagi sekali 3 hari kemudian, keluarga itu mulai pagi-pagi, mengayunkan sapu di tangannya dan mulai membersihkan pintu Luo. Dalam beberapa hari terakhir, ada terlalu banyak orang mengunjungi keluarga Luo. Setiap hari, keluarga harus membersihkannya di dalam dan luar, menjaganya tetap segar dan rapi, sehingga orang dapat melihat keluarga Luo. Berulang kali membersihkan bagian depan pintu, keluarga tidak merasa lelah, tetapi merasa ada banyak usaha. Setelah bekerja keras selama beberapa dekade di Luo Jia, saya melihat bahwa keluarga Luo bermalam. Ding ini juga senang, dan kepala pelayan baru juga memberi semua anggota keluarga gaji, dan gaji setiap orang naik 3 kali lipat. Bagaimana ini membuatnya tidak bahagia? Semuanya karena anak itu. Pria itu melambaikan sapu dengan hati-hati, dan bahkan sampah terbaik pun akan tersapu olehnya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki keluar dari pintu keluarga Luo, dan seorang gadis muda mengikutinya. Alis pemuda itu seperti bintang, dan dia mengangguk ke rumah, dan berkata awal, dan gadis di belakangnya tersenyum sedikit ke arah keluarga. Senyum ini membuat Ding semua terlihat gila dalam sekejap. Sampai keduanya menghilang ke sudut, keluarga itu menyadari bahwa dia lupa menyapa bocah itu. Ayo pulang, pemilik Luo Jia. Hal-hal di wilayah Chongyang pada dasarnya telah dipecahkan. Bahkan jika Luo Zheng tidak ada di sana, Luo Jia dapat dengan mudah berkembang. Sebenarnya, keluarga Luo sekarang sedikit lebih rendah dari kekuatannya, dan seluruh keluarga sudah menjadi keluarga pertama di Kabupaten Chongyang. Karena kompensasi dari 5 keluarga besar, Luo Jia sekarang mencakup hampir 60% industri di Kabupaten Chongyang. Tidak masuk akal bagi Luo Zheng untuk tinggal di sini, yang lebih penting, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Luo Zheng tidak lupa, sampai akhir dari seluruh rasio puncaknya, Sulingin belum pernah muncul. Pembakaran raja yang memperebutkan kekuasaan telah mengamuk, membakar para kaisar surgawi, kecuali bahwa King Yunzong mempertahankan hal yang menentukan, dan wilayah kaisar sebenarnya adalah pembunuhan. 7 orang besar, dan banyak sersan kecil memilih dukungan mereka sendiri untuk Sang Pangeran, dan berharap bahwa keluarga masa depan mereka akan bisa mendapatkan manfaat besar setelah kaisar dinobatkan. Sulingyun, putri tertua yang paling disukai oleh Su Qian, ditakdirkan untuk terlibat dalam pusaran air ini.
dan perjuangan politik seringkali adalah hal yang Anda jalani dan mati, jadi Luo Zeng khawatir tentang putri yang bermartabat dan sombong. Dia baik-baik saja. Dengan bel yang berdering, gerbang istana Burning Palace tidak ditutup. Sebagai istana kerajaan dari kerajaan pembakaran, biasanya ditutup pada saat aplikasi, dan istana tidak dapat diakses di dalam atau di luar. Tetapi hari-hari ini, waktu untuk menutup gerbang istana sering tertunda sampai waktu belenggu, bahkan ketika saatnya. Dikatakan bahwa pangeran sangat marah dengan masalah ini, dan dia telah mengeluarkan artikel khusus yang mengharuskan gerbang istana ditutup pada saat melamar. Namun, pangeran yang kehilangan kekuasaan itu seperti harimau tanpa antek, bahkan permintaan yang tampaknya kecil ini sulit dipenuhi, gerbang istana biasanya ditutup terlambat. Banyak orang yang peka terhadap identitas, seperti pemilik berbagai sekte, jenderal yang memegang kekuatan militer masuk dan keluar di sini, dan gerbang istana adalah gerbang. Banyak orang sudah melihat sejak saat gerbang istana ditutup. Status pangeran sekarang dalam bahaya. Ini masalah waktu untuk dihapuskan. Sekarang 3 kaisar dan 7 kaisar sudah bersemangat untuk bergerak, atau bahwa mereka telah pindah, tetapi mereka iri dengan kekuatan masing-masing, sehingga pangeran akan sementara waktu duduk di posisi itu, tetapi begitu 3 kaisar dan 7 kaisar dipisahkan, akhir sang pangeran bisa dibayangkan. Saat ini, aula dinasti Han dari 3 kaisar dan Qiuzi dari 7 kaisar sering mengadakan perjamuan untuk merayakan para tamu di dunia, bahkan mereka menarik pasukan mereka. Inilah sebabnya gerbang istana pembakaran semakin dekat dan belakangan. Luo Zeng hanya secara kasar bertanya tentang situasi istana pembakaran, tetapi banyak dari mereka sejelas kabut penutup Yun Han. Sekarang, kuncinya adalah Luo Zeng ingin melihat Su Lingyun, yang adalah kaisar dinasti pembakaran. Pangeran Edward jangan sia-siakan. Luo Zeng tidak peduli. Luo dipungut ke gerbang istana, hanya ingin melangkah di jalan. Beberapa pasukan yang dilarang berhenti. Berdiri, ini istana kekaisaran terlarang. Jika kamu mau masuk, kamu harus melewatinya. Siapa kamu? Tolong tunjukkan namamu. Dan siapa yang ingin kamu temukan, tanya seorang pelatih tentara yang dilarang yang tidak asin. Mereka yang berani memasuki istana tidak mewakili kekuatan satu partai. Orang-orang biasa tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Oleh karena itu, meskipun Luo Zeng hanya memiliki kekuatan 3 kali lipat bawaan, kinerja pelatih tentara yang dilarang adalah sopan. Luo Zeng melengkungkan tangannya dan berkata, aku ingin memanggil putri-putri langit. Aku tidak memiliki pos terkenal, hanya murid King Yunzong. Luo Zeng, pelatih tentara yang terlarang, memandang para murid. Meskipun King Yunzong adalah tempat suci seni bela diri, murid biasa dan bahkan murid dalam tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana pembakaran, tetapi Luo Zeng berbeda. Sebagai nama kepala King Yunzong Quan Feng, nama Luo Zeng tidak hanya tersebar di King Yunzong, sekarang banyak orang, besar dan kecil, bahkan di antara warga sipil, tahu namanya. Pemimpin militer yang dilarang adalah 3 kaisar yang ditempatkan dalam larangan itu, dan kepala sangat jelas bahwa ketiga pangeran sekarang dipekerjakan. King Yunzong adalah kekuatan terbesar dalam dinasti Burning Heavenly, bahkan dapat dikatakan bahwa selama King Yunzong campur tangan, Si Jingtian berkata, siapapun yang ingin menjadi kaisar, siapapun kaisar. Namun, King Yunzong tidak berpartisipasi dalam perjuangan politik ini kali ini. Tidak peduli apakah itu penguasa, penatua, orang-orang sejati, mereka semua acuh tak acuh terhadap perjuangan politik ini dan tidak mau campur tangan. Oleh karena itu, sulit bagi 3 kaisar untuk memanjat pasukan King Yunzong, tetapi kabar baiknya adalah bahwa 7 kaisar juga tidak didukung oleh King Yunzong. Karena orang-orang tua King Yunzong tidak bisa dirayu, para murid King Yunzong juga tidak melepaskan. Setelah selesai dari seluruh puncak, 3 kaisar sudah mengirim undangan sesuai dengan daftar 100 undangan teratas pada daftar King Yun pada dasarnya disampaikan. Sebagai tempat pertama dalam daftar King Yun, Luo Zeng secara alami adalah objek undangan, dan itu adalah hal yang paling penting. Lagi pula, ada banyak anak-anak klan di 100 teratas daftar King Yun. Misalnya, Yan Tianyao adalah orang yang tenggelam,
dan dia keluarga memilih untuk mendukung 7 kaisar, dan Yan Tianyao secara alami tidak memiliki kemungkinan menggambar. Namun, Luo Zheng adalah seorang murid yang lahir dari akar rumput. Dia tidak memiliki klan di belakangnya, belum lagi tempat pertama dalam seluruh rasio puncak. Kekuatan seperti itu, masa depan tidak terbatas, tentu saja, objek dari 3 kaisar. Sangat disayangkan bahwa setelah seluruh puncak, Luo Zheng tampaknya telah meninggalkan King Wenzhong. Ketiga kaisar secara pribadi mengirim orang untuk mengundang mereka, dan mereka tidak menemukan Luo Zheng. Pada saat ini, pemimpin militer yang terlarang itu mendengar kata Luo Zheng, dan hati itu melompat. Jika Luo Zheng dibawa ke hadapan 3 kaisar, bukankah itu merupakan pencapaian besar? Oleh karena itu, wajah pelatih tentara yang dilarang lebih rajin dan sopan. Di matanya, Luo Zheng menjadi penghargaan yang besar. Oh, ternyata itu Luo Zheng Guangzi. Tolong, pelatih tentara yang terlarang itu tersenyum. Melihat bahwa pemimpin tentara yang terlarang itu tiba-tiba menjadi sangat sopan, wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tahu bahwa tidak hanya ada 3 kaisar tetapi juga 7 kaisar dalam larangan itu. Jika orang-orang dari 7 kaisar menemukan Luo Zheng, saya khawatir mereka tidak dapat menghindari tamparan itu. Selama masa ini, 2 kaisar bersaing untuk mendapatkan mereka sendiri. Pasukan, hal semacam ini tidak terjadi sekali atau 2 kali. Meskipun Luo Zheng tidak tahu obat apa yang dijual di kepala tentara yang terlarang, tetapi kehidupan di istana yang terbakar itu tidak dikenal, ada orang yang memimpin, jadi, di bawah kepemimpinan pemimpin tentara yang terlarang, jalan berliku di istana tersembunyi. Maju terus. Setelah berjalan sebentar, Luo Zheng Cai melihat lampu-lampu bersinar di depan, dan masih banyak suara datang darinya. Selain mendengar drum, sepertinya seseorang bernyanyi. Ketika saya mendekat, Luo Zheng melihat sebuah kartu di atasnya bertuliskan Yeu Xingdian. Ini adalah kediaman Putri Langit. Luo Zheng bertanya dengan cemberut. Pemimpin militer yang terlarang itu tersenyum dan berkata, ketika Luo Zhenggong masuk, dia tahu itu. Jika Anda ingin melihat putri, Anda mungkin harus memberikan izin orang di dalam. Setelah orang itu. Siapa orang itu? Luo Zheng tidak berbicara, dia mendengarkan pemimpin militer yang dilarang dan berkata kepada orang-orang di dalam Yuxing Hall, akan berlalu, dikatakan bahwa King Wenzhong Luo mengunjungi dalam waktu singkat, sekelompok orang berjalan keluar dari kuil bintang bulu. Kepala orang yang memakai mahkota emas giok ungu, mengenakan jubah kuning berlapis krep, bergegas maju, orang ini memberikan keagungan yang luar biasa ketika mereka mengangkat tangan, seolah-olah para atasan alami umumnya merasa bahwa ia memandang dirinya sendiri dari ketinggian, bahkan jika ia menempatkan postur tubuhnya rendah. Ternyata Luo Zhengxiong mengunjungi. Ada sambutan yang luas. Untungnya pria itu tertawa keras. Kamu? Luo Zheng mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Dia datang untuk menemukan Suling Yun, yang mana bawang ini? Aku adalah 3 kaisar Surui. Kebetulan hari ini aku punya pesta, tolong saudara. Luo Zheng Surui sangat senang saat ini, tetapi dia mengundang Luo Zheng beberapa kali, tidak memindahkan budak ini. Saya tidak berharap Luo Zheng datang ke pintu. 3 kaisar. Jika itu adalah tokoh rakyat biasa, karakter yang melihat keluarga kerajaan pastilah 3 dan 9 penyembah, berteriak-teriak hidup lama selama ribuan tahun. Namun, militer tidak berpegang teguh pada set ini. Harus diketahui bahwa militer hanya menghormati yang kuat. Bagaimana jika kaisar Anda memiliki ribuan pasukan? Jika kekuatannya tidak cukup, mengambil level pertama Anda seperti mengambil tas. Sama seperti 6 kaisar, Sulong berpartisipasi dalam rasio puncak keseluruhan, tetapi dihilangkan di tengah-tengah rasio puncak keseluruhan, dan tidak memberinya perlakuan istimewa karena identitas Kaisar Sulong. Surui ini sangat rajin, saya pasti telah merayu diri saya sendiri, tetapi Luo Zheng tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pusaran politik istana pembakaran, jadi sekarang saya berkata, 3 kaisar, saya tidak akan mengunjungi Anda di kuil surga. Saya mencari Princess of the Sky Princess.
Ketika dia mendengar Luo Zeng, wajah Surui sedikit kental. Dan beberapa orang di sekitar Surui berteriak. 3 kaisar kerajaan kami mengundang kamu untuk masuk, kamu mampu melihatmu. Siapa yang kamu kunjungi? Aku belum pernah melihat orang gila seperti itu, yang mulia akan turun untuk menyambutmu, tetapi kamu tidak memberi muka, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah hal pribadi. Surui membuat gerakan untuk menghentikan kata-kata beberapa orang di belakangnya. Senyum di wajahnya bahkan lebih kuat. Yang mulia sedang beristirahat di istana Xiaomingnya. Jika Anda ingin melihatnya, saya dapat membantu Anda. Luo Zeng dengan dingin menatap beberapa orang di belakang Surui. Kebanyakan dari mereka adalah roh bawaan, dan 2 atau 3 prajurit yang pertama kali memasuki ranah para dewa, kemudian berkata dengan ekspresi kosong, baris itu, aku di sini menunggu Seng Putri yang mulia. Kemudian Luo Zeng mengikuti 3 kaisar ke kuil Yuxing. Hari ini, 3 tamu perjamuan kaisar, mendatangi wajah orang-orang dengan wajah. Luo Zeng baru saja melangkah ke dalamnya, dan dia merasakan beberapa atmosfer yang kuat. Cuan dari nafas ini semua didasarkan pada dewa yang kuat. Cepat beri Luo Zeng Xiong tempat duduk kaula, ketiga kaisar segera memerintahkan. Lalu ada 6 atau 7 pelayan datang dari tangga Lois. Dalam waktu singkat, Luo Zeng memiliki meja persegi dan kursi dengan melon dan buah segar. Karena Surui berjanji untuk membawa awan, Luo Zeng tentu saja duduk dan menunggu. Adapun Surui, dia benar-benar harus menarik pikirannya sendiri dan dia berhati-hati untuk menghadapinya. Siapa yang tahu bahwa Surui ini lebih mendesak daripada yang dia bayangkan. Dia hanya duduk, Surui kembali ke posisinya, tersenyum dan mengangkat gelasnya dan berkata, Luo Zeng Xiong, Anda mendapatkan nama depan King Yun Zong. Kuan Feng Xiao Wang selalu ingin mengunjungi setelah dia mempelajarinya, tetapi kamu belum berada di King Yun Zong selama beberapa hari, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Aku merasa sangat terhormat untuk mengunjungi Xiao Wang hari ini, dan aku akan merasa terhormat. Pada perjamuan ini, banyak tamu mendengar kata-kata Surui dan wajah mereka tidak meyakinkan. Orang-orang ini tidak dilahirkan oleh King Yun Zong, tetapi banyak dari mereka juga anak-anak dari sekte, dan kekuatan mereka tidak lemah. Ada beberapa, tetapi mereka belum begitu dihormati oleh Surui. Meskipun King Yun Zong Kuan lebih besar dari tempat pertama, orang-orang ini tidak tumbuh dari King Yun Zong, mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan murid-murid King Yun Zong. Itu adalah pria kecil bawaan. 3 kaisar sangat sopan, tetapi mereka hanya Kopral Lixian. Saya tidak berharap bahwa Anda masih anak-anak sok. Apa? Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka. Luo Zeng pertama-tama menatap Surui, dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa memiliki begitu banyak orang di hadapan wajah Surui. Luo Zeng juga bersulang, tetapi setelah melakukan minuman ini, Luo Zeng merasa bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan jelas, dan segera berkata, Yang mulia 3 kaisar, saya di sini untuk menemukan Putri Langit, tidak datang untuk mengunjungi Anda. Ketika saya mendengar Luo Zeng, wajah banyak tamu di atas perjamuan itu bahkan lebih suram. Apa yang kamu dapat memiliki tempat di Hall of Theaters, dan 3 kaisar dapat melihatmu. Aku belum pernah melihat orang sebesar ini di rak. Apakah kamu tahu di mana ini? Istana kerajaan. Negara, jangan mencari tahu situasinya. Murid King Yun Zong tidak terlihat sangat baik. Mereka tidak mengerti aturannya. Betapa bangganya hal itu? Tempat pertama juga kebajikan ini. Saya pikir King Yun Zong adalah sebuah nama. Kata-kata Luo Zeng, itu adalah menghancurkan sarang kuda. Semua orang yang asli akan melihat bahwa dia tidak enak dipandang. Ketiga kaisar telah melakukan yang terbaik. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak akan mengunjungi 3 kaisar, jadi jangan memberi wajah ini tidak mencari. Tiba-tiba, saya mendengar bahwa tamu saya dipenuhi dengan kemarahan. Surui Wei tersenyum. Dia adalah orang yang sangat urban. Menurut pendapatnya, yang kuat secara alami memiliki kesombongan mereka sendiri. Performa Luo Zeng bukanlah yang dia harapkan. Di luar. Tidak masalah, karena saya datang ke Hall of Fame, itu adalah tamu Surui saya, kata Surui segera.
Bahkan jika kamu adalah tamu dari 3 mahkota, kamu tidak bisa bersikap kasar ya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan, dia akan takut menjadi orang luar yang kuat dan berpura-pura menjadi martir. Pada kesempatan diskusi, berdiri dari sebuah meja, seorang anak laki-laki berpakaian putih berkata kepada Surui, "Yang mulia 3 kaisar, karena semua orang sangat tertarik, saya ingin berdiskusi dengan saudara Luo Zeng ya." Opera telah selesai, dan tarian kecantikan juga telah terlihat. Tidak ada artinya dalam meminum cahaya di sini. Lebih baik membicarakannya untuk membantu anggur tamu-tamu lain melihat seseorang keluar, dan sekarang mereka mengambil kesempatan untuk bersumpah. Surui mengangguk lagi, karena semua orang sangat tertarik, aku tidak ingin melipat yaksing publik. Aku tidak tahu apa yang dilakukan saudara Luo Zeng. Alis Luo Zeng berkerut, tidak segera menjawab, dan merasa tak berdaya di hatinya. Bagaimana dia tidak bisa melihat trik Surui? Ini mencoba menguji kekuatannya sendiri, tetapi hari ini dia tidak berpartisipasi dalam perjamuan 3 kaisar, tetapi untuk menemukan Suling Yun, dan dia tidak begitu membosankan. Melihat Luo Zeng tidak menjawab, putra kemeja putih itu mencibir, apakah ini tidak takut? Aku takut kehilangan rasa malu? Bisa jadi tamu dari 3 mahkota 3 raja, bukan orang yang memiliki kemampuan. Jika kamu kalah, maka kamu bisa saya ingin keluar dari sini. Ya, posisi di mana 3 kaisar duduk tidak begitu baik. 3 kaisar tidak bisa membuang-buang makanan melihat kegembiraan orang-orang ini. Luo Zeng sedikit mendesah, seolah-olah mereka sendiri pesaing. 3 kaisar sekarang harus menarik banyak kekuatan. Yang paling penting adalah beberapa dari 7 orang besar, dan kemudian orang-orang ini jatuh. Sumber daya 3 kaisar ditakdirkan terbatas, jika mereka dicampur, mereka mungkin harus membagi beberapa sumber dari tangan 3 kaisar, yang secara alami tabu oleh orang-orang ini. 3 kaisar membiarkan orang-orang ini memprovokasi diri mereka sendiri, untuk menguji kekuatan mereka sendiri, untuk melihat apakah Luo Zeng jatuh ke tanah nilai tidak layak digambar. Jika saudara Luo Zeng benar-benar tidak mau belajar dari itu, maka lupakan saja. Karena semua orang datang ke aula bulu saya, itu adalah teman saya dari 3 kaisar. Jangan terluka karena ini, Surui berkata sambil tersenyum. Kata-kata Surui terdengar seperti membantu Luo untuk menyelesaikan masalah. Faktanya, itu disembunyikan. Pria kulit putih itu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, berjalan ke arah posisinya, karena 3 kaisar telah mengatakan ini, maka lupakan saja. Tidak menyenangkan murid King Yun Zong terlalu sombong, kata seseorang. Semakin sulit untuk mengatakan, semakin alis-alis Luo Zeng. Dia tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, karena semua orang begitu elegan, saya tidak melakukan apapun di sini, membantu saya untuk tidak ada yang salah. Suara Luo Zeng baru saja jatuh, pria kulit putih itu tiba-tiba menoleh, dan ada sedikit cahaya di antara kedua alisnya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia takut Luo Zeng bisa menanggungnya. Sebagai tamu dari 3 kaisar, bagaimana bisa orang kulit putih tidak mengerti arti dari 3 kaisar, perlu untuk menguji kekuatan Luo Zeng. Bagus. Luo Zengxiu sangat menghargai wajahnya. Xiaolang, aku juga membuka mataku hari ini, dan aku memiliki kepala yang berwarna-warni. Jika ada yang bisa mengalahkan Luo Zengxi hari ini, Xiaolang menghadiahkan ribuan spar kristal. Surui tertawa. Ketika saya mendengar kata-kata Surui, para prajurit di pesta tiba-tiba menjadi bersemangat. 1000 orang hepar jelas merupakan jumlah yang sangat besar bagi para pejuang ini yang tidak dilahirkan oleh Tusi. Namun, langkah Surui tidak baik, dan jelas bahwa Luo Zeng akan terseret ke dalam pertempuran roda. Pertarungan roda. Luo Zeng mencibir di dalam hatinya, dia tidak takut pada pertarungan roda, staminanya dengan semangat tubuh jauh melebihi pejuang umum, belum lagi Luo Zeng memutuskan untuk menembak, pasti akan sangat terkejut. Benar-benar berani untuk naik, saya khawatir tidak banyak orang yang menantangnya. Di aula-aula bulu, ruang kosong telah dibersihkan, dan karpet tebal diletakkan di tengah, yang merupakan tempat untuk belajar. Jalur pria kulit putih mengapung di udara. Meskipun dia bisa terbang setelah memasuki dewa-dewa,
masih ada banyak perbedaan dalam keterampilan terbang. Gerakan orang kulit putih itu elegan, dan tubuhnya fleksibel seperti burung layang-layang. Setelah lingkaran, dia dengan lembut mendarat di karpet, dan kemudian menatap Luo Zeng dengan tatapan provokatif. Luo Zeng tidak bingung dan berjalan mendekat. Pria kulit putih berkata kepada Luo Zeng sambil melengkungkan, "Ingat namaku Zhuo Fei. Aku benci memaksa orang-orang dalam hidupku. Ketika aku bertemu orang seperti itu, aku harus melawannya dan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri." Oh, Luo Zeng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Zhuo Fei. Sayap Zhuo Fei ini berpakaian putih, berpakaian lembut dan elegan, terlihat seperti bakat, tetapi pembukaannya sangat vulgar. Kontrasnya adalah Luo Zeng tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku harap kamu bisa tertawa lagi sebentar lagi." Setelah Zhuo Fei selesai berbicara, tangannya menyebarkan sedikit dark red yuan, dan yuan nyata itu terus tumbuh di sepanjang jari-jarinya, akhirnya mengembun menjadi 10 panjang cakar panjang. Pada saat yang sama, ada 2 sayap kental dunia nyata di belakang sayap Zhuo Fei. Melihat perubahan Zhuo Fei, alis Luo Zeng sedikit dipetik, dan dia bisa menjadi tamu dari 3 kerajaan mulia. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Sayap Zhuo Fei ini harus menjadi semacam burung. Menjadi kaki dan sayap, maka yang terbaik adalah kecepatan. Benar saja, Luo Zeng hanya berpikir begitu. Kedua sayap di belakang sayap Zhuo Fei melambai, dan seluruh orang mengambil serangkaian afterimages dan bergegas menuju Luo Zeng. Hari ini, saya benar-benar belajar dari perjamuan di Pangeran. Meskipun itu adalah dorongan, semua orang merasa sedih di hati mereka. Mereka merasa bahwa Luo Zeng terlalu sombong. Kemarahan ini semua tentang Luo Zeng. Ketika mereka melihat Zhuo Fei bergerak, semua orang bersorak. Zhuo Fei, metode terbang sayap tubuh adalah semacam metode tubuh yang dia ciptakan. Dia tidak memiliki hantu, tidak ada jejak untuk ditemukan. Buka mata anak itu yang terbaik adalah memberikan pertumpahan darah Luo Zengfang. Biarkan dia mengerti bahwa langit tinggi dan tebal, biarkan dia tahu bahwa 3 kaisar duduk dan tidak lemah. Ini afirmatif. Diperkirakan Luo Zeng telah merespons dengan baik. 3 alam bawaan telah terbatas pada visinya. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan Zhuo Fei memang sangat cepat. Saya tidak ingin mengatakannya. Kuncinya adalah dia seperti burung layang-layang terbang. Dia sangat fleksibel. Ketika dia terbang di udara, dia tidak menentu. Sulit untuk menilai lintasan dan gerakannya. Luo Zeng tidak bergerak seperti gunung, berdiri diam di tanah, matanya sedikit terangkat, menangkap lintasan Zhuo Fei. Karena pihak lain adalah tangan kosong, Luo Zeng tidak memilih untuk menggunakan pedang. Setelah Zhuo Fei meninggalkan gambar residu yang tak terhitung jumlahnya, Luo Zeng tiba-tiba meninju. Pada saat ini, sayap Zhuo Fei tiba-tiba bergetar. Dia menghindari lintasan yang luar biasa di udara, menghindari tinju Luo Zeng, dan kemudian cakar residu di tangannya langsung dari Luo. Sisi kanan tanda sudah lewat. Menusuk, tangkapan ini, meninggalkan 3 bekas cakar pada pakaian Luo Zeng. Bagus. Langkah Zhuo Fei sama bagusnya dengan film anak itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kupikir itu lebih kuat. Apakah King Yunzong kebajikan pertama King Yunzong? Tanah suci Wuxue. Haha, orang-orang menertawakan gigi besar. Zhuo Fei belum menggunakan semua kekuatannya, namun pada saat ini, seseorang keluar untuk terbicara. Orang yang berbicara disebut Huo Gang. Dia juga seorang murid King Yunzong. Dia adalah murid teratas di puncak Tianrui. Namun, karena dia dilahirkan di akar rumput, dia diseret oleh 3 kaisar. Meskipun dia kekuatannya bagus, tetapi militer sangat kekurangan sumber daya budidaya, dan 3 hal ini dapat diberikan kepadanya, jadi dia memilih untuk berdiri di sisi 3 kaisar. Tidak ada yang salah. Dia telah menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuo Fei tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi Luo Zeng tidak menggunakan semua kekuatannya. Kami King Yunzong, tidak seburuk yang Anda pikirkan. Jika Zhuo Fei dapat mengalahkan Luo Zeng, saya akan menulis kata Huo ini mundur. Huo Gang, bagaimana kamu bisa menumbuhkan ambisi orang lain?
Apakah Luo Zeng ini benar-benar sangat kuat? Seseorang berkata tidak puas. Saya bukan ambisi jangka panjang. Saya mengatakan yang sebenarnya. Huo Gang menatap Luo Zeng dan berkata bahwa kinerja Luo Zeng pada seluruh rasio puncak terlalu memukau, dan kesan yang tersisa pada Huo Gang terlalu dalam. Dia sulit dilupakan. Sebenarnya, yang lebih mengejutkan pada saat ini adalah Zuo Fei. Cakar merah gelap di tangannya adalah elemen yang sebenarnya. Dia berpikir bahwa di bawah genggaman ini, dia bisa merobek pundak Luo Zeng, dan kemudian dia bisa meninggalkan 3 alur yang dalam di atasnya. Setelah menerimanya, dia menemukan bahwa tubuh Luo Zeng seperti pelat baja. Tidak, bahkan jika pelat baja ditangkap olehnya di bawah genggamannya, kekuatan tubuh Luo Zeng tidak dijelaskan dengan baik. Jika harus dijelaskan, kekerasannya sebanding dengan beberapa pertahanan level magis. Bagaimana bisa ada tubuh yang kuat? Orang ini tidak akan menjadi monster. Zuo Fei bukan murid King Yunzong, tetapi sebenarnya dia milik sungai dan danau. Para pejuang di wilayah timur umumnya memiliki 3 jalur pertumbuhan, di antaranya, yang paling kuat dan alami terbaik telah pergi ke King Yunzong, seperti Luo Zeng dan Hua Tianming. Yang kedua adalah bergabung dengan kaisar dan tumbuh dalam pemarah darah dan api, seperti cuaca dingin, naga dan Xing Tian. Yang terburuk adalah para pejuang yang lahir di sungai dan danau. Warisan mereka jauh lebih sedikit daripada para murid King Yunzong. Pada saat yang sama, tidak seperti para kaisar, mereka selalu diambang kematian. Bahkan jika mereka menerobos wilayah, kekuatan hanya dapat dianggap sebagai flat. Perbedaan yang lebih besar antara mereka dan sekte King Yun adalah visi dan yang mendasarinya. Sama seperti saat ini, meskipun Zuo Fei memberi Luo Zeng pukulan dengan kecepatannya sendiri, ia menemukan bahwa pukulan tajamnya tidak dapat menghancurkan pertahanan Luo Zeng. Pada saat ini, ia benar-benar lumpuh. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lakukan itu. Ini juga disebabkan oleh kurangnya fondasi Zuo Fei, kurangnya warisan dalam latihan dan gerakan, dan sarana serangannya terlalu tunggal. Misalnya, setelah Hua Tianming dan Yan Tianyao merasakan tubuh Luo Zeng yang kuat, mereka akan menggunakan gerakan lain untuk menargetkan Luo Zeng. Bahkan jika Zhou dan kehilangan bayangan sihir setan dari Luo Zeng, ia juga akan mengorbankan Zeng Qige, jenis pembunuh. Dan pembunuh Zuo Fei, selain sepasang sayap dan cakar, benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk memecahkan tubuh Luo Zeng. Hati Zuo Fei tertekan. Dia sudah menunggang harimau. Dia aktif mengambil Luo Zeng, tetapi bahkan pertahanan fisik orang lain tidak dapat dihancurkan. Wajah ini sangat besar. Zuo Fei, apa yang kamu takutkan? Lain kali aku langsung menggaruk perutnya mendengar kata-kata yang mendesak itu. Zuo Fei marah di dalam hatinya, satu demi satu, mengetahui bahwa ada panggilan, Anda akan pergi ke Anda. Dan sekarang ia benar-benar ingin menerima kehilangan. Namun, dia merasakan mata ketiga kaisar mengawasi sisi ini, jika mereka terlalu acuh tak acuh, mereka akan diabaikan oleh 3 kaisar, hanya ketika mereka menggigit gigi, mereka bergegas ke Luo Zeng lagi. Kali ini, Zuo Fei melakukan upaya sendiri dan seluruh orang berubah menjadi sebuah spiral, dicekik ke arah Luo Zeng. Helik sayap terbang care serangan spiral Zuo Fei juga merupakan seni bela diri sendiri. Melihat arah rotasi Zuo Fei, Luo Zeng sedikit mengangguk. Seni bela diri ini tampaknya mirip dengan tarian pedang malam, dan bahkan dapat dianggap sebagai prototipe tarian pedang, tetapi kekuatan keduanya mungkin perbedaannya. Tempatnya berbeda, malam bergantung pada mencekik untuk menggerakkan spiral, dan sayap Zuo Fei digerakkan oleh hidupnya. Dalam menghadapi Zuo Fei Flying Wing Spiral, Luo Zeng tidak menghindar. Setelah pertempuran dengan Yan Tianyao, tubuh Luo Zeng sudah memiliki pola spiritual ketiga, dan kekuatan tubuh itu sebanding dengan Sang Pin. Tidak bisa melukai tubuh Luo Zeng. Sama seperti 10 cakar di tangan Zuo Fei mencekik diri mereka sendiri, Luo Zeng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat postur defensif. Melihat tindakan Luo Zeng, semua orang tiba-tiba tersenyum. Luo Zeng baru saja ditangkap sekali,
Dia tidak memiliki ingatan jangka panjang. Cakar sayap Zuo Fei sangat tajam, dengan spiral sayap terbang, bahkan pelat baja tebal beberapa inci dapat dipecahkan seketika lengannya mungkin akan dihapus. Serahkan saja, aku belum pernah melihat pejuang bodoh ini. Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana dia mendapatkan yang pertama dari King Yunzong? Dalam diskusi yang ramai dari kerumunan, dan tawa yang tak terkendali, spiral sayap terbang Zuo Fei akhirnya bergoyang ke lengan Luo Zeng. Hei, kerumunan meramalkan bahwa adegan menghancurkan lengan Luo Zeng tidak terlihat. Cakar Zuo Fei dipelintir di lengan Luo Zeng, dan mereka tidak bisa disimpan di kulit Luo Zeng. Pada saat ini, senyum di wajah semua orang tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, pikiran para tamu di jamuan hampir sama dengan yang ada di Zuo Fei. Apakah ini monster? Ini biasanya menggambarkan kekuatan fisik seseorang, yaitu tubuhnya sangat kuat, tetapi tubuh manusia bahkan lebih tirani, hanya ada lapisan tipis kulit di permukaan tubuh manusia. Akan ada lapisan cangkang keras terangsang, di mana tubuh yang kuat dan kuat. Luo Zeng membiarkan mereka mengerti bahwa tubuh aslinya bisa kokoh sejauh ini, yaitu berdiri di sini untuk kamu mainkan, kamu tidak bisa menyakitiku. Ini bukan lagi diskusi, ini disebut tamparan. Hanya ketika celah kekuatannya cukup besar, memiliki kemampuan untuk memainkan sisi lain. Melihat senyum tipis di wajah Luo Zeng, banyak tamu menyadari bahwa Luo Zeng tidak peduli dengan pandangan mereka, karena kekuatan mereka tidak layak disebutkan sebelumnya. Dan mata Surui bermekaran, Luo Zeng ini benar-benar berbakat, dia harus mencoba yang terbaik untuk merekrutnya sendiri. Pada awalnya, minat Surui pada kekuatan Luo Zeng tidak terlalu besar. Dia peduli dengan reputasi Luo Zeng dan bisa mendapatkan nama leluhur King Yun menjadi miliknya sendiri. Jadi King Yunzong akan memiliki efek berantai. Luo Zeng seperti ini adalah kunci untuk membuka pintu King Yunzong. Tapi sekarang sepertinya Luo Zeng bukan hanya kunci, dia juga pedang. Selain itu, Luo Zeng Cai berusia 17 tahun dan memiliki masa depan tanpa batas. Pencekikan spiral Zuo Fei hanya berlangsung 1 nafas, dan dikalahkan oleh Luo Zengli, kemudian Zuo Fei dikalahkan. Dalam keadaan tersebut, diskusi awal hanya akan menjadi titik, bahkan jika ia menang 1,5 langkah, bahkan jika ia menang, dan sekarang ini benar-benar keuntungan satu sisi. Zuo Fei juga yakin bahwa dia tersesat, ketika dia melihat Luo Zeng, dia bahkan merasa kagum, tiba-tiba dia merasa bahwa Luo Zeng tidak dapat diprediksi. Dari awal hingga akhir, Luo Zeng tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan yuan asli, tidak bergerak di tempat yang sama, ini tidak disebut tidak terduga apa. Frustrasi, Zuo Fei bahkan memiliki daya tarik untuk King Yunzong. Dia adalah orang pertama yang memasuki ranah para dewa, dan dia memiliki kesempatan untuk memasuki King Yunzong. Zuo Fei tidak jelas, dan jenius King Yunzong, seperti Luo Zeng, tidak selalu ada. King Yunzong tahun ini juga dianggap jenius. 3 tahun lalu, ada seorang Li Feng, dan sesi ini secara langsung mengambil 3 orang, Hua Tianming, Yan Tianyao, Luo Zeng. Yang satu lebih dari yang menawan. Yang mulia 3 kaisar, bawahannya tidak berbakat, kalah dari Luo Zeng. Zuo Fei mengulurkan tangannya kepada Surui. Surui mengangguk, Luo Zeng Xiong adalah jenius dari Millennium King Yunzong, dan kamu tidak perlu frustrasi ketika kalah darinya. Itu terlalu dibesar-besarkan untuk Millennium. Apakah terlalu dibesar-besarkan? Untuk evaluasi Surui ini, beberapa pejuang tidak puas dengan hal itu. Lagi pula, Timur Tengah pada Millennium dapat menghasilkan terlalu banyak orang. Meskipun kinerja Luo Zeng memang mengerikan, tetapi akun Surui masih cukup banyak, dan Zuo Fei bukan pemimpin di antara mereka. Yang mulia, Song Zampeng, tolong bertarung. Zuo Fei hanya duduk, dan kemudian seseorang berdiri. Pria bernama Song Zampeng adalah seorang pria kekar, yang tampaknya adalah perampok yang membunuh barang-barang. Mata kiri menggunakan yang hitam. Masker mata dibungkus, saya tidak tahu apakah itu hiasan, atau mata kiri sudah hancur. Perang semu, Surui mengangguk, matanya menatap Luo Zeng. Dalam pandangan Surui, semua yang ada di dunia dapat dipertukarkan.
Luo Zeng sangat tahan terhadap dirinya sendiri dan tidak mau bergabung dengan kampnya sendiri. Apakah dia benar-benar tidak jelas? Namun, dia mengerti bahwa selama manfaat yang dia berikan cukup besar, dia selalu bisa membuat Luo Zeng tergoda. Luo Zeng adalah seorang jenius bukan palsu, tapi dia masih membutuhkan sumber daya. King Yunzong mungkin mencoba yang terbaik untuk membudidayakan Luo Zeng, tetapi sumber dayanya selalu lebih baik untuk militer. Ini adalah dasar dari Surui. Surui dapat berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan takhta, dengan mengandalkan sumber daya yang ia kendalikan. Dibandingkan dengan dia, pangeran hanya dapat dianggap sebagai orang miskin, bahkan jika sumber daya dari 7 kaisar Suksing jauh darinya. Luo Zeng, cobalah untuk memainkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Semakin kuat kamu bermain, semakin aku akan memberikanmu. Surui berpikir dalam hatinya. Song Zampeng menghadapi Luo Zeng, wajah daging segera bergetar, dan kemudian menarik pisau dari pinggang. Itu adalah pisau hitam murni, sangat jarang. Nak, biarkan kamu terlihat cantik, tetapi kamu mengandalkan tubuh tiranimu. Apakah kamu berani memblokir pisau hitamku? Song Zampeng menyeringai. Jangan berani. Luo Zengyan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Dia bukan orang bodoh. Bahkan jika tubuhnya roh kelas atas sangat kuat, dia tidak akan menampar pihak lain tanpa alasan. Jawaban Luo Zeng tiba-tiba membuat Song Zampeng salah satu dari mereka. Jika ini masalahnya, maka tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Song Zampeng melompat dan berkata, memegang pisau hitam di kedua tangan, dan membawa situasi Lushan ke arah Luo Zeng. Buka langit di hadapan pisau ini, Luo Zeng masih tidak menghindar, kakinya masih dipakukan dengan kuat ke tempat semula, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang Steramer di tangannya, sementara lengan kanan diputar secara internal, pedang dipasang di atas kepala, pedang itu dipasang di atas kepala, pedang badannya rata dan telapak tangannya keluar. Pedang-pedang dasar. Pedang-pedang Luo Zeng ini adalah pedang dalam metode pedang dasar yang digunakan untuk bertahan melawan serangan balik. Ketika Luo Zeng menghadapi Li Feng, dia tidak menggunakan pedang, karena pedang itu adalah pedang setengah bahu, dan setelah menyerang lawan, dia menyerang lagi. Kecepatan pedang Inggris Li Feng yang jatuh terlalu cepat, bahkan jika salah satu pedang dipegang, Li Feng akan segera menyambut serangan balik dari puluhan pedang. Dalam menghadapi Song Zampeng, itu berbeda. Song Zampeng jelas mengikuti metode pisau jalan yang sengit. Jenis pisau ini kuat dan kuat. Namun, pisau sering hanya satu pisau, dan fleksibilitasnya tidak baik. Ia sepenuhnya bergantung pada kekuatan luar biasa untuk menang. Pada pedang tipismu, ingin memegang pisau hitamku? Mimpi melihat Luo Zeng untuk menggunakan pedang dalam ilmu pedang dasar, pikiran Song Zampeng tidak boleh berat, jika dipaksakan jika terlalu berat, aku takut pedang anak ini akan terputus secara langsung, dan dia akan terbelah menjadi 2 bagian dengan pedangnya. Namun, memikirkan bahwa Luo Zeng, Song Zampeng tidak hanya tidak mengurangi kekuatannya, tetapi meningkatkan 3 poin. Ada kegilaan yang mengamuk di tubuhnya, seolah pisaunya benar-benar memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Kapan pisau hitam Song Zampeng sangat terbelenggu pada pedang Luo Zeng, tetapi efek dalam antisipasi tidak muncul. Pisau ini tidak hanya tidak memiliki apapun di Luo Zeng, tetapi bahkan pedang di tangannya tidak patah. Sambil memegang pisau hitamnya, satu berbalik dan berbalik ke dirinya sendiri. Duri ini sangat mengagetkan Song Zampeng, dia tidak menyangka Luo Zeng memiliki kekuatan ilahi seperti itu, bukan saja dia sulit membuka pisau hitamnya, tetapi dia bahkan memiliki kekuatan cadangan untuk menikamnya kembali, dia sangat galak. Apakah itu ringan dan mudah patah oleh pedang dasar yang paling sederhana? Dalam keputusasaan, Song Zampeng menabrak dan menjauhi pedang bacaan Luo Zeng ketika dia naik. Wajah aslinya yang berambut hitam sudah putih. Bagaimana metode pedang dasar ini bisa begitu sengit? Untuk sesaat, Song Zampeng memiliki ilusi yang kuat. Apakah rajutannya selama bertahun-tahun telah dipraktikan? Apakah itu rusak oleh ilmu pedang dasar orang lain? Hei Surui tiba-tiba membanting tangannya dan memuji,
Saya telah mendengar bahwa Luo Zhengxiong mengalahkan Li Feng pada pedang-pedang dengan metode pedang dasar. Saya tidak pernah mempercayainya, tetapi hari ini saya mengamatinya. Banyak master yang menggunakan pedang di lapangan juga mengangguk diam-diam. Pedang dasar Luo Zheng menyembunyikan misteri, sehingga pendekar pedang ini memproklamirkan diri, dan pedang dasar adalah semua orang. Siapa yang benar-benar berani memunculkan musuh? Diperkirakan hanya Luo Zheng yang hidup di seluruh dunia. Untuk pujian surwi, Luo Zheng tidak memiliki ekspresi tambahan di wajahnya. Dia berdiri dengan kuat di tempat yang sama dan masih tidak bergerak. Pisau pembukaan buminya sendiri sebenarnya dihadang oleh pedang sederhana Luo Zheng. Ini adalah hal yang sangat sulit diterima Song Zampeng. Song Zampeng adalah orang yang menghina, tetapi ada masalah yaitu wajah cinta. Hari ini tidak diragukan lagi baginya. Kehilangan muka yang besar. Setelah memikirkannya, Song Zampeng mengertakkan gigi dan mengulurkan kepalanya, bahkan mengambil topeng metu dari metu kirinya. Ketika tiga kaisar duduk, banyak orang belum pernah melihat Song Zampeng melepas penutup metu. Kebanyakan orang berpikir bahwa metu kirinya sudah lumpuh. Ini adalah cacat fisik dan dia tidak akan membuka mulutnya. Dia tidak mengharapkan metu kirinya di bawah penutup mata. Itu utuh, tetapi Anda bisa melihatnya secara berbeda. Pandangan kedua metu, ada dua metu di matanya, yang terlihat sangat aneh. Luo Zheng juga yang pertama kali melihat satu metu dan dua mata. Metu ganda ini juga disebut berat, yang merupakan kelopak metu besar dengan kelopak metu kecil. Dikatakan bahwa orang yang memiliki skuad berat dapat menggunakan metu itu untuk melihat kelemahan musuh. Namun, karena ada terlalu sedikit orang di dunia yang memiliki belenggu berat, rumor ini sulit untuk membuktikan keasliannya, tetapi karena Song Zampeng mengungkapkan belenggu yang berat, mungkin metu ini pasti memiliki kemampuan khusus. Luo Zheng memegang pedang dan hatinya tenang. Lebih baik jika Song Zampeng bisa melihat kelemahannya. Lagi pula, ini bisa membantu Luo Zheng melihat kelemahannya. Metu kiri Song Zampeng sedikit terpana, dan kilau samar muncul di matanya. Kilau ini segera menyelimuti Luo Zheng. Peragaan ulang dapat membantunya melihat kelemahan dan kelemahan pihak lain, tetapi setiap penggunaan akan membuat kepalanya sakit selama beberapa hari, karena penggunaan beban berat sangat menuntut kekuatan jiwa, dan Song Zampeng tidak memiliki sarana untuk melatih jiwanya. Karenanya, secara umum, Song Zampeng tidak akan menggunakan kemampuan ini. Hari ini benar-benar jalan terakhir. Dia tidak ingin kehilangan terlalu banyak. Jika wajah ini hilang dari Luo Zheng, dia akan kembali dari Luo Zheng. Tetapi ketika mata kirinya menyapu tubuh Luo Zheng, seluruh orang terpana. Apa yang terjadi pada Luo Zheng? Mata kiri Song Zampeng berwarna hitam dan putih. Bagian hitam mewakili kelemahan. Orang-orang memiliki kelemahan, bahkan jika latihan defensif metamorfosis juga memiliki pintu penutup. Jika Anda memberikan serangan sengit pada pintu penutup, itu akan berakibat fatal. Namun, di mata Song Zampeng, tubuh Luo Zheng benar-benar sepotong bunga putih, dan tidak ada jejak hitam sama sekali. Situasi ini belum terjadi. Belenggu Song Zampeng yang berat dapat melihat kelemahan dari pihak lain, tetapi mereka tidak maha kuasa. Jika kekuatan pihak lain terlalu kuat, misalnya, orang terkuat di dunia Tuhan, atau senjata sihir pertahanan orde tinggi atau dia tidak bisa melihat melalui senjata. Namun, kultivasi Luo Zheng adalah bawaan dan rangkap 3. Mengapa dia tidak cacat sama sekali? Atau untuk melihat kekurangan Luo Zheng oleh kultivasinya sendiri? Hal semacam ini, Song Zampeng tidak bisa mengerti. Sebenarnya, bakat Song Zampeng adalah bakat yang sangat kuat. Sayangnya, bakat kultivasi Song Zampeng sendiri tidak tinggi, dan jiwanya tidak cukup kuat. Jika bakatnya dapat mencapai tingkat Zhou Dan atau King Yun Zhongquan. Dengan bakat ini, saya khawatir saya bisa mengimbangi Hua Tianming dan lainnya. Justru karena bakat kultivasi tidak cukup kuat. Setelah berinvestasi di 3 kaisar, ia menggunakan berbagai jenis ramuan obat untuk menaikkan suhu, dan kemudian nyaris menembus dunia para dewa. Fondasinya sangat tidak stabil.
Bakat tinggi yang dipaksakan semacam ini membuat bakat masa depannya yang sulit, membuat wilayah masa depannya sulit untuk masuk. Saya takut bahwa saya akan tetap berada di ranah kehidupan ini. Namun, kepercayaan terbesarnya adalah untuk mendapatkan kembali bakat, itulah sebabnya ia diambil oleh 3 kaisar. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa lawan hari ini benar-benar aneh? Song Zampeng secara alami tidak tahu bahwa setelah Luo Zhenglian menjadi tubuh roh kelas atas, cacat tubuh telah dijelaskan dengan kurang kasihan. Song Zampeng dapat melihat kekurangan para dewa dan panglima perang berikut, dan hanya dapat melihat senjata sihir di bawah tingkat roh. Song Zampeng, kamu ingin tinggal di mana? Belum melihat kelemahan anak ini? Jika kamu terlihat jelas, naiklah dan lakukan itu, seseorang berteriak dengan tidak sabar. Banyak tamu di sini yang menyadari kemampuan Song Zampeng. Bobotnya yang berat sangat kuat. Dia bisa melihat kelemahan orang lain sekilas, dan kelemahannya semua dilihat oleh orang lain. Pada awalnya, dengan langkah ini, Song Zampeng diyakinkan oleh banyak orang. Awalnya, semua orang melihat Song Zampeng melepas topeng matanya, berpikir bahwa dia akan khawatir, dan kemudian dia mengambil mata kirinya dan mengerang. Masalah apa? Setelah beberapa saat, Song Zampeng melengkungkan tangannya ke arah Luo Zheng, kamu orang yang aneh, dan aku diyakinkan oleh Song Zampeng. Setelah itu, Song Zampeng kembali ke tempat duduknya tanpa kembali. Apa yang terjadi? Song Zampeng langsung mengakui kekalahan? Ini adalah langkah Song Zampeng, bukan orang yang mengakuinya. Selama ada kemungkinan gagal, dia akan bersikeras. Jika dia mengakui kekalahan, maka aku khawatir itu bukan lawan apa yang layak untuk tabu Song Zampeng. Wajah Surui juga menunjukkan warna yang aneh. Kekuatan Song Zampeng mungkin bukan yang terkuat di antara para tamu, tetapi bakatnya berat, tetapi dunia sulit untuk menemukan yang kedua. Jika bakat orang ini terlalu buruk, ia pasti bisa menjadi bantuannya yang luar biasa. Kakak Zampeng, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mengakui kekalahan? Surui bertanya sambil tersenyum. Song Zampeng mengambil segelas anggur di atas meja dan berkata, kelemahan Luo Zheng, aku tidak bisa melihatnya. Jika kurasa itu benar, tubuh Luo Zheng adalah tubuh yang sempurna Surui. Ketika semua orang mendengar kata-kata Song Zampeng, itu juga sekilas. Evaluasi ini terlalu banyak. Di mana hal yang sempurna di dunia? Sempurna untuk sebagian besar situasi hanyalah kata sifat. Luo Zheng memiliki tubuh yang sempurna. Lelucon ini terlalu besar. Aku tidak dapat menemukan kelemahan dalam dirinya, dan dia hanya 3 dunia bawaan. Yang mulia, apakah Anda pikir ini adalah tubuh yang sempurna? Song Zampeng berkata dengan hati-hati. Surui mengerti kata-kata Song Zampeng dan mengangguk. Ketika dia melihat Luo Zheng, matanya sudah panas. Meskipun kata-kata Song Zampeng mungkin tidak benar, orang seperti itu harus merekrut dirinya sendiri. Di bawah payung. Yang mulia, serigala tolong bertarung. Seorang pria muda dengan rambut perak berdiri lagi. Tetapi pada saat ini, Luo Zheng berkata, Yang mulia 3 kaisar, saya datang untuk melihat Putri Langit dalam pertempuran roda, dia tidak takut. Sebenarnya, sampai sekarang, Luo Zheng belum bergerak selangkah, dan kekuatannya belum terungkap. Tetapi dia datang ke sini untuk belajar dari 3 kaisar. Jangan terburu-buru, Luo Zhengxiong, saya telah mengirim orang untuk menjemput Putri Langit, tetapi masih membutuhkan waktu tertentu. Saudara Wolverine hanya ingin membahas semuanya dengan Anda, dan tolong tunjukkan wajah Anda. Surui Wei tersenyum. Dia sudah melihat titik ini. Lagi pula, hanya dia yang bisa membawa Suling Yun. Jika dia tidak bahagia, Luo Zheng tidak akan melihatnya sama sekali. Wajah Luo Zheng sedikit tenggelam dan dia tidak berbicara, tetapi dia sudah memiliki gangguan 3 poin di matanya. Jika dia tidak membutuhkan tangan yang berat, orang-orang ini mungkin belum selesai. Memikirkan hal ini, Luo Zheng tersenyum sedikit. Jika ini masalahnya, silakan minta Wolf Brothers bermain. Setelah serigala datang ke tempat kejadian, baru mulai belajar, Luo Zheng tiba-tiba meledak. Masih mengandalkan tubuh tirani, tapi kali ini naga bersisik di tubuh lebih dari 50.
Sementara Luo Zheng meluncurkan energi disparvenx yang di lengan kanan. Setelah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, Luo Zheng, seperti bobcat yang gesit, serigala di sampingnya berpikir bahwa Luo Zheng akan sama dengan dua sesi sebelumnya, berdiri di sana secara pasif, dan dia siap untuk keluar. Perekrutan, Luo Zheng sudah dekat. Dengan enggan ingin melawan serangan Luo Zheng, mengambil alih kepalan tangan yang baru saja memblok Luo Zheng, wajah serigala tiba-tiba berubah sangat. Kekuatan ini seperti gelombang laut, bukan itu yang bisa ia tolak. Hei, salah satu triknya, serigala diterbangkan oleh Luo Zheng Yu, dan menghancurkan banyak furnitur di Yuxing Hall. Buat melihat adegan ini, beberapa orang berteriak pada Luo Zheng, dan itu sangat berbeda dari kompetisi. Mereka memperhatikan anggukan, dan Luo Zheng tidak berniat untuk tetap jatuh cinta. Bagaimana? Jika Anda seorang lawan, bahkan jika Anda belajar, Anda harus siap untuk itu. Anda tidak mampu membelinya. Saya tidak berpikir Anda bisa memainkannya, Luo Zheng berkata dengan dingin. Jika dia memegang tangannya, pertarungan roda hari ini saya khawatir ini tidak akan ada habisnya. Surui masih tersenyum dan berkata, tidak masalah, hari ini semua orang senang, tidak bisa dihindarkan untuk melewatkan diskusi. Dalam pandangan Surui, semakin intens pertarungan, semakin baik. Hanya dengan cara ini kita dapat memaksa kekuatan sejati Luo Zheng. Karena Surui berkata begitu, lebih banyak orang melompat keluar. Teng Kui tolong bertarung, hei, ditembak oleh Luo Zheng. Yau anak Virtual tolong bertarung, hei, sekali lagi, Luo Zheng Fei terbang. Liu Chen, tolong bertarung, hei, titik. Setengah jam, 7 atau 8 orang telah melarikan diri secara langsung oleh Luo Zheng, dan Luo Zheng telah menembak lebih dari 1 kali. Serigala pertama yang dipungut oleh Luo Zheng Fei hanya canggung dan tidak terluka. Lawan yang terakhir tidak dikalahkan oleh Luo Zheng, atau tulang rusuknya terpotong. Meskipun ketiga kaisar memberi ramuan obat mahal untuk memulihkannya, tetapi saya harus berkultivasi selama 10 hari setengah. Ketika saya sampai di belakang, tidak ada yang berani menantang Luo Zheng. Dapat juga dikatakan bahwa Chuan dari 3 generasi, Chuan dari generasi muda, tidak memiliki cukup untuk bertarung. Mereka yang benar-benar dapat menekan Luo Zheng adalah orang-orang tua yang paling menarik, dan mereka secara alami tidak dapat menarik wajah mereka untuk berdiskusi dengan Luo Zheng. Setelah mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengejutkan para tamu 3 kaisar, Luo Zheng sekali lagi melengkungkan tangannya, dan suaranya sudah dingin. 3 kaisar, jika Anda tidak dapat melihat Putri Langit, saya akan pergi ke sini untuk mencari tahu. Sangat disayangkan bahwa Surui masih tidak sakit, dan tampaknya sudah memutuskan untuk memungut Luo Zheng. Dia mengangguk, aku punya sesuatu untuk membiarkan Luo Zheng Xiong melihat, dan aku akan melihatnya setelah aku melihatnya. Setelah itu, Surui bertepuk tangan. Segera setelah itu, dari belakang istana keluar sekelompok wanita istana, mereka memegang semacam kotak brokat dengan berbagai ukuran. Di belakang kelompok wanita di istana ini, diikuti oleh 3 wanita mengenakan riasan dingin. Ketiga wanita ini berjongkok dari dada dan celana panjang dengan 2 potong noda perak. Di tempat lain, penampilan mereka sangat berbeda dengan para wanita timur. Rongga mata mereka dalam, kulit mereka putih, kaki mereka halus dan ramping. Mereka terlihat seperti memiliki rasa yang berbeda, dan karena mereka memiliki pakaian yang sangat sedikit, mereka hampir telanjang, dan mereka berjalan dengan langkah-langkah lotis yang mempesona. Mereka memancarkan daya tarik primitif, mematikan bagi pria. Ketika mereka keluar, mata seluruh pria tertuju pada 3 wanita. Beberapa pria dengan kekuatan buruk adalah mata merah dan mulut kering. Yang mulia 3 kaisar, apa artinya ini? Luo Zheng bertanya dengan cemberut. Surui tersenyum dan menunjuk ke 3 wanita interracial yang mempesona. Ketiga wanita itu adalah orang-orang Ye Barat. Mereka masih pada akhirnya, mereka mempertahankan Yuanyin mereka sendiri, dan Yuan wanita Yi. Ada darah dan Qi yang kuat di Yin. Jika kamu memperbaikinya dan mengambil Yuanyin mereka, kamu akan mendapatkan kekuatan besar. Kekuatan Qi dan darah sangat bermanfaat bagi militer. Jika darah kuat,
bahkan setelah cedera, daging dan darah akan pulih dengan sangat cepat. Beberapa prajurit yang kuat terluka, dan luka itu bisa sembuh bahkan pada kecepatan yang terlihat. Tetapi untuk meningkatkan darah Anda hanya bisa perlahan-lahan meningkat melalui latihan tanpa akhir, dan kecepatannya sangat lambat, kesulitannya setara dengan kesulitan melatih jiwa Anda sendiri. Ramuan obat yang dapat meningkatkan ki dan darah mereka sendiri dijual dengan harga tinggi dengan ramuan obat yang meningkatkan jiwa. Di depan tiga wanita Yidi Yuan Yin sebenarnya memiliki kekuatan darah. Dengan tempat tidur wanita yang mempesona dan cantik ini, mereka juga dapat menambah Yuan Yin mereka untuk meningkatkan ki dan darah mereka. Mereka dapat melakukan keduanya. Jika ada prajurit pria yang mendengarnya, sulit untuk menekan dorongan hatinya. Godaan ketiga wanita Yi ini terlalu kuat. Luo Zeng baru saja akan berbicara, Surwi membuka kotak brokat dengan santai, dan menempatkan 3 spar kemerahan di kotak brokat. Ketika kotak brokat dibuka, 3 kristal merah di batu, ada yuan nyata yang melonjak. Namun, elemen-elemen nyata ini adalah semua elemen nyata yang belum disempurnakan. Tampaknya mereka dapat terhirup dalam tubuh untuk menambah elemen sejati mereka setiap saat. Batu asli terbaik, dapat langsung menambah yuan asli prajurit. Batu supernatural ini adalah mata uang yang beredar di domain tengah, sesuai dengan harga pasar saat ini. Nilai batu asli langka, setara dengan 1 juta harga kristobalite, kata Surwi samar-samar, seolah-olah yuan shi yang benar ini bukan yang terbaik, dan hal-hal di belakang kotak nilainya akan jauh melebihi 3 batu yuan terbaik. Mata uang yang beredar di domain timur adalah kristobalit, tetapi energi yang terkandung dalam kristobalit tidak dapat secara langsung diserap oleh militer, tetapi dapat digunakan untuk menggerakkan kalajengking terbang dan percaya pada hal-hal ini. Pejuang itu ingin mendapatkan yuan asli, dan hanya bisa memperbaikinya sedikit saja. Jika bertemu musuh, yuan asli sendiri tidak cukup, sulit untuk menambahnya dalam waktu singkat. Namun, yuan shi yang sebenarnya berbeda, yang awalnya mengandung unsur nyata non-asli yang paling murni, yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam tubuh tanpa perlu untuk disempurnakan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yuan prajurit yang sebenarnya berasal dari kekuatan langit dan bumi, tetapi itu adalah kekayaan untuk digunakan di langit. Hantu-hantu Luo Zeng dapat dipinjam dan tidak dikembalikan, dan itu sudah sangat memalukan. Itu lebih menyeluruh, langsung menyerap kekuatan langit dan bumi, dan menjadi peredaran mata uang di domain tengah. Hal semacam ini tidak terbayangkan di timur. Jika di tengah-tengah krisis, menghancurkan yuan shi sejati, dan terus-menerus mengisi kembali elemen-elemen sebenarnya, Anda dapat meningkatkan kekuatan latihan Anda sendiri hingga beberapa persen. Bagi beberapa pejuang, mungkin batu asli yang langka adalah kehidupan. Para tamu di ketiga pangeran melihat 3 batu asli terbaik, satu per satu bernapas. 3 kaisar, Luo Zeng ingin menyela kata Surwi, tetapi Surwi tidak mendengarkan sama sekali, tetapi terus menjangkau dan membuka kotak berikutnya. Di kotak berikutnya adalah baju besi lunak. Permukaan baju besi lunak bersinar dengan cahaya perunggu, itu bukan produk pada pandangan pertama. Level dari soft armor ini adalah produk dari langkah peri. Senjata sihir pertahanan, setiap utas di atas terbuat dari sutra emas yang mempesona, yang dapat mengisolasi semua kekuatan yuan nyata berkata lemah, seolah dia sedang memperkenalkan hal sepele. Senjata sihir pertahanan dari dongeng. Dan itu juga dapat mengisolasi kekuatan yuan nyata. Senjata sihir pertahanan sangat langka, dan nilai senjata sihir pertahanan sering dapat dibandingkan dengan senjata bahu. Nilai baju besi lunak pas ini hampir setara dengan senjata kelas atas peri. Namun, di wilayah timur, hampir tidak pernah terlihat keberadaan senjata dari Xian Sangpin. Dapat dibayangkan bahwa baju besi berkulit lembut ini hanyalah sebuah kota tanpa harga. Mata para tamu yang melihat Luo Zeng dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa yang menyebut kekuatannya sendiri tidak sebagus orang? Pertarungan roda Luo Zeng Fang, hampir 1 pukulan untuk menyelesaikannya, dan Luo Zeng Chai adalah bawaan 3 dunia, potensi untuk pengembangan di masa depan sangat besar.
sepadan dengan harga yang harus dikeluarkan oleh 3 kaisar. Masalahnya adalah harganya tampaknya terlalu besar, dan 3 kaisar tidak berhenti, tetapi pergi ke kotak keempat. 3 pangeran, apa yang kamu maksud denganku? Apa yang kamu maksud dengan yang lain? Sisa dari brokat tidak perlu dibuka. Aku tidak ingin tahu. Luo Zeng berulang kali berkecil hati, dan hanya tulang keras yang membuat kata-kata seperti itu. Surui telah mengulurkan tangan ke tangan brokat keempat dan tiba-tiba berhenti. Lalu dia tersenyum ringan. Luo Zeng Xiong memahami orang, bisakah aku tidak melihatnya? 3 kaisar ingin menarikku dan bergabung dengan kemahmu. Luo Zeng berkata pelan. Surui tersenyum dan berkata perlahan, itu benar, itu tidak benar. Tidak terlalu banyak untuk bergabung dengan kamp saya. Lebih baik berbicara kepada saya tentang tujuan besar Surui seperti yang dia katakan, matanya bersinar. Jika aku naik takhta, aku akan mengintegrasikan seluruh wilayah timur, pergi ke selatan jauh, memperluas dengan barat laut, memperluas wilayah kekaisaran terbakar saya 10 kali lipat. 100 kali. Menjadi domain tengah. Tempat yang luas untuk bergandengan tangan. Luo Zeng Xiong, ruang pertumbuhan Anda sangat besar, dan itu pasti akan menjadi dorongan besar bagi saya di masa depan. Anda dan saya akan tumbuh bersama dan membawa timur ke dalam kemuliaan baru. Surui adalah orang yang sangat ambisius dan sangat cerdas. Dia melihat bahwa Luo Zeng tampaknya tidak tergoda oleh harta karunnya sendiri, jadi dia membujuk Luo Zeng untuk bergabung dan membuat visi besar. Prajurit itu juga manusia, dan dia juga berharap disebutkan namanya dalam sejarah dinasti Qing. Pandangan ini memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak pejuang. Membantu kaisar untuk memperluas wilayah, dan menulis banyak tentang sejarah dinasti Qing, untuk memberikan dunia masa depan, untuk memberikan penghormatan, betapa agungnya hal itu. Maaf, Yang Mulia, 3 kaisar, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan kekuatan pihak manapun, kata Luo Zeng dengan dingin. Bagi Luo Zeng, apakah itu bayi di depannya atau nama King Shi, ketertarikannya tidak sebesar yang dibayangkan Surui. Tujuan pertama dari kehidupan Luo Zeng adalah untuk mengejar seni bela diri terbaik. Dia ingin berdiri di puncak seni bela diri dan melihat esensi dunia. Tujuan lain adalah untuk melindungi saudari Anda, Luo Wei. Meskipun Luo Wei masih sepenuhnya utuh di King Yunzong, menurut si Jing Tian, itu tidak diizinkan untuk diambil oleh orang di domain tengah. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk Luo Zeng. Dia masih perlu tumbuh dengan cepat sampai dia bisa bersaing dengan orang itu. Ubah nasib Luo Wei. Mungkin, sekarang ada tujuan lain dalam hidup, yaitu, untuk melindungi jiwa suling, seperti takhta kerajaan pembakaran, apakah itu pangeran, atau 3 kaisar, atau 7 kaisar, ia tidak peduli sama sekali. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, senyum tipis Surui membeku di wajahnya, dia tersenyum sedikit dan menjadi diam. Tamu-tamu lain sedang melotot, dan beberapa orang tidak bisa mengendalikannya di tempat. Dalam pandangan mereka, Surui cukup untuk membawa Luo, tidak termasuk kotak-kotak brokat yang belum terungkap, hanya barang-barang di 3 kotak brokat ini, yang bukan harta jenius. Bahkan ke-7 pria hebat itu takut sulit mendapatkan barang-barang ini untuk dibagikan. Luo Zeng, kamu tidak mengangkat. Yang Mulia sangat penuh kasih, kamu benar-benar menolak secara langsung, apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu. Bahkan jika kamu memiliki bakat, kamu hanya dapat bersaing dengan pandangan pertama. Untuk Yang Mulia, kamu bukan apa-apa. Kamu bisa membersihkan hidupmu hanya dengan satu hal. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membantu Yang Mulia nak? Aku tahu kamu mengambil garis bawah dari Yang Mulia dan ingin menawar lebih banyak, tapi aku katakan padamu bahwa semuanya tidak bisa terlalu serakah, dan akhir yang serakah seringkali sangat menyedihkan. Beberapa tamu berteriak keras. Pada akhirnya, Surui menghentikan mereka, dan wajah Surui agak rumit saat ini. Dia dapat melihat bahwa sikap Luo Zeng sangat ditentukan, atau bahwa dia berpikir bahwa sifat manusia terlalu sederhana. Dia berpikir bahwa tidak ada perdagangan yang tidak dapat diselesaikan di dunia. Selama harganya cukup besar, pihak lain akan tergoda, tetapi tampaknya itu naif sekarang.
Namun, Surui benar-benar mulai mencintai hati, Surui masih belum menyerah. Dia sedang memikirkan apa yang dia pikirkan ketika dia jatuh ke tanah. Segera, mata Surui tiba-tiba bersinar, dan dia mengerti bahwa dia telah merebut 7 inci Luo Zeng. Karena saya telah berpikir tentang menggunakan harta untuk menggambar Luo Zeng, Surui telah mengabaikan orang yang sangat penting, yaitu Su Lingyun.